Bab 401, saya bekerja sebagai manajer gambar di Dinasti Ming. Di mata simpati atau rasa sombong semua orang, Zhu Ping'an menyelesaikan laporannya dan dipimpin oleh para penjaga ke tempat dia akan bekerja di masa depan, perpustakaan. Paviliun perpustakaan terletak di utara dan menghadap ke selatan. Dari luar tampak seperti dua lantai, atas dan bawah, sebenarnya memiliki 3 lantai, dan terdapat lapisan gelap di tengah atapnya. Perpustakaan ini menempati area yang luas, kira-kira berukuran 6 ruangan, dibangun dari batu bata biru dengan ubin kaca hitam di atasnya. Tidak ada struktur kayu di seluruh perpustakaan untuk pelindung kebakaran di mata orang dahulu, warna hitam melambangkan air, dan air digunakan untuk memadamkan api dan melindungi keamanan perpustakaan. Sebuah kolam digali di luar perpustakaan, dengan ombak biru beriak di dalamnya. Begitu terjadi kebakaran di perpustakaan, air dapat diambil dari kolam untuk memadamkan api. Tempat ini bagus, tapi kenapa semua orang menatapku dengan simpati dan sombong? Zhu Ping'an berdiri di luar perpustakaan, sedikit bingung. Petugas membawanya ke perpustakaan. Ada satu set meja dan kursi di sisi kiri aula perpustakaan, tempat Zhu Ping'an akan bekerja mulai sekarang. Selain Zhu Ping'an, ada 3 pelayan berpangkat rendah di perpustakaan yang bertanggung jawab untuk mengurus buku-buku dan buku klasik. Mereka pada dasarnya bertanggung jawab untuk membersihkan dan merawat Zhu Ping'an. Setelah memasuki perpustakaan, Zhu Ping'an mungkin mengerti mengapa orang lain memandangnya dengan simpati atau sombong. Paviliun perpustakaan memang seluas asap, terlalu banyak untuk dihitung. Pasti ada puluhan ribu buku di lantai ini saja, dan penataannya juga agak berantakan. Beberapa buku yang ada di lemari tertata rapi di rak buku, namun banyak pula yang bertumpuk di rak buku, terkesan rusak, bahkan ada beberapa buku berserakan di lemari. Selain itu, rak buku nanmu emas di perpustakaan ini memang indah dan memiliki keindahan yang tidak merata, namun tidak praktis untuk dicari dan digunakan seperti rak buku di perpustakaan modern. Zhu Ping'an melihat secara umum pada 3 lantai di atas dan di bawah. Buku seri Yongle Dadian relatif tersusun rapi, namun penataan buku lainnya tidak saling melengkapi. Singkatnya, dibandingkan dengan perpustakaan modern yang tertata rapi, perpustakaan ini seperti segerombolan lalat tanpa kepala. Zhu Ping'an baru saja menetap di perpustakaan. Zhang Xiwei bekerja sama dengan editor Akademi Hanlin lainnya. Editor Akademi Hanlin ini berusia sekitar 30 tahun. Dia telah bekerja keras di Akademi Hanlin selama hampir 3 tahun dan dianggap sebagai seorang veteran. Nama pria ini adalah Zhang Bo. Kami adalah sesama penduduk desa bersama Zhang Xiwei, dan Zhang Xiwei cukup beruntung bisa bekerja secara langsung dengan sesama penduduk desa. Ahem, kenapa berantakan sekali? Zhang Xiwei hanya bisa menghela nafas setelah memasuki perpustakaan dan melihat lautan luas buku di depannya. Lantai 3 bahkan lebih kacau. Apakah kamu ingin membuka matamu? Selamat tinggal, ketika saya datang untuk membantu Anda membersihkan di masa depan, saya akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Zhang Xiwei menggelengkan kepalanya, dan kemudian memperkenalkan rekan seniornya kepada Zhu Ping'an. Zhu Ping'an membilas cangkir teh dan perangkat teh, menyeduh sepoci teh, dan mempersilakan mereka berdua duduk dan minum teh. Teh adalah teh biasa yang disediakan oleh Akademi Hanlin untuk semua orang. Jika tidak suka, Anda juga bisa membawa teh sendiri dari rumah. Zhu Ping'an tidak memiliki kebutuhan teh yang tinggi. Dia pikir teh dari Akademi Hanlin sudah cukup. Namun saat Zhang Xiwei sedang minum teh, dia berkata bahwa lain kali dia akan membawakan teh yang enak dari rumah. Berikan beberapa pada Zhu Ping'an. Zhu Ping'an tidak menolak dan mengucapkan terima kasih sebelumnya sambil tersenyum. Ziyu, apakah kamu mengalami masalah dengan Tuan Li? Zhang Bo bertanya sambil mengambil cangkir teh. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya dan menceritakan apa yang dia duga tentang pemandangan di Istana Jinluan. Jadi begitu. Zhang Bo mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, lalu berbisik kepada mereka berdua. Tidak heran jika dekan kita berselisih dengan Tuan Yan Ge dan memiliki prasangka. Bahkan jika Anda menjelaskannya, ini mungkin kontraproduktif. Tapi Tuan Li bukanlah orang yang tidak masuk akal. Setelah kesalahpahaman terselesaikan, Ziyu akan bisa meninggalkan tempat pengasingan ini. Pengasingan. Zhu Ping'an melihat buku-buku di perpustakaan.
Masih sedikit bingung, meski pengarsipan perpustakaan ini lebih melelahkan dan menyita waktu, dengan banyaknya buku yang menemanimu, tidak disebut tempat pengasingan kan? Haha, kamu masih muda. Zhang Bo tersenyum ketika mendengar ini. Apa penjelasannya? Zhu Ping'an semakin bingung. Apalagi yang ada selain buku dan buku klasik? Zhang Bo menjelaskan. Lagi pula, setelah 10 tahun bekerja keras, apakah saya belum cukup membaca buku? Kamu masih muda dan baru masuk pejabat. Menurutmu berapa banyak orang yang masih ngotot membaca setelah menjadi pejabat? Ajaran Konfusius dan Mencius. Saya hampir lupa, banyak sekali hal yang harus dilakukan setelah menjadi pejabat. Akademi Hanlin kami adalah tempat yang mulia, tetapi jika saya tidak menyerang Anda Ziu, arsip klasik Anda dapat digambarkan sebagai tempat pengasingan yang lengkap. Alasan mengapa Akademi Hanlin kita disebut sebagai tempat Perdana Menteri adalah karena pekerjaan sehari-hari Akademi Hanlin kita bukan hanya pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan urusan politik, tetapi sebenarnya melatih kemampuan urusan pemerintahan dan menambah ilmu pengetahuan. Petik 2. Zhang Bo adalah orang yang banyak bicara. Setelah menyesap teh, dia memberitahu Zhu Ping'an dan Zhang Siwei tentang pekerjaan Akademi Hanlin dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Sebagai contoh, mari kita ambil draftnya dekret kekaisaran yang menjadi tanggung jawab saya saat ini. Ngomong-ngomong, sayalah yang menyusun dekret kekaisaran yang memberikan dekret kekaisaran kepada Anren. Zhang Bo meletakkan cangkir tehnya sambil berbicara dan memandang Zhu Ping'an dengan senyuman di wajahnya. Terima kasih banyak, Saudara Zhang. Zhu Ping'an mengucapkan terima kasih berulang kali. Dimanapun, itu semua adalah masalah tugas seseorang. Zhang Bo tersenyum genit, lalu melanjutkan menjelaskan, kembali ke bisnis, dekret yang dikeluarkan oleh Kaisar Suci kita harus dirancang oleh kabinet, tetapi sebenarnya itu juga merupakan tanggung jawab Akademi Hanlin kita, dan saya juga bertanggung jawab untuk itu. Penyusunan dekret kekaisaran semacam ini bukanlah tugas penyusunan yang sederhana. Pekerjaan semacam ini dapat membantu kita beradaptasi dengan urusan pemerintahan, memperdalam pengalaman kita, dan seiring berjalannya waktu, kita akan menjadi akrab dengan urusan dinasti Ming. Mendengar ini, Zhu Ping'an dan Zhang Siwei hanya bisa mengangguk. Melihat reaksi Zhang Siwei dan Zhu Ping'an, Zhang Bo merasa sangat puas dan berbicara lebih bersemangat. Contoh lainnya adalah Song Dinasti Records yang kini menjadi tanggung jawab Siwei. Menyusun dan menyusun catatan dinasti Song. Karya semacam ini dapat meningkatkan pemahaman mendalam tentang sindiran politik dinasti Song. Selain itu, kami Hanlin bertanggung jawab atas ceramah perjamuan sutra, yang dapat meningkatkan pemahaman kita tentang ritual istana dan urusan penting negara. Pada saat yang sama, ceramah perjamuan sutra juga dapat meningkatkan hubungan kita dengan Yang Maha Suci dan meninggalkan sebuah kesan pada Yang Kudus. Itu akan sangat bermanfaat bagi kita di masa depan. Oh, omong-omong, Akademi Hanlin adalah kesempatan bagus untuk berhubungan dengan cendekiawan terkenal dan orang-orang berkuasa. Terkadang, kita juga berpartisipasi dalam pertemuan pengadilan dan seminar politik, yang dapat memperdalam pemahaman kita tentang situasi politik dan kejadian terkini. Petik 2. Ini adalah kesempatan bagus bagi kami untuk mengumpulkan pengalaman dan melatih kemampuan kami. Zhang Bo menyesap tehnya lagi dan menyimpulkan. Zhu Ping'an mengisi cangkir teh Zhang Bo tepat waktu. Zhang Bo mengangguk puas dan melanjutkan, ada banyak sekali peluang saat Anda bekerja di Akademi Hanlin, tetapi hanya ada beberapa pengecualian untuk pekerjaan Du Xiu. Belum lagi kekurangan minyak dan air, kerja keras dan membosankan, serta jongkok di perpustakaan ini, tidak ada peluang untuk bersentuhan dengan dunia luar. Pelatihan seperti apa yang bisa diperoleh dengan mengarsipkan buku dan karya klasik? Tidak ada kesempatan untuk menghubungi para wali dan pejabat di perpustakaan ini. Oh, ngomong-ngomong, kamu bisa lihat betapa berantakannya buku itu. Beberapa buku sulit ditemukan seperti jarum di tumpukan jerami. Kadang-kadang kaisar kita akan mengirimkan selembar kertas meminta Akademi Hanlin kita untuk menyediakan buku tertentu. Cek-cek. Dua pejabat Hanlin pertama yang bertanggung jawab atas karya klasik dimarahi dengan menyedihkan. Pendahulu Liu Hanlin menghabiskan banyak usaha dan hampir kehilangan seluruh uangnya untuk berpindah posisi melalui koneksi. Petik 2. Tidak ada minyak,
Tidak ada kesempatan, tidak ada olahraga, melelahkan dan tidak praktis, dan yang paling penting adalah Anda akan dimarahi dan dihukum. Nah, inilah yang menjadi sumber simpati atau sombong orang lain. Tidak juga. Setelah Zupingan mendengar ini, dia menyesap tehnya dan berkata dengan tenang. Bukankah itu benar? Zhang Bo membuka mulutnya lebar-lebar ketika mendengar ini, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Oh, senang sekali menjadi muda. Zihou, bersabarlah. Setelah beberapa saat, aku akan meminta pamanku untuk menjadi perantara denganmu. Zhang Siwei mengira Zupingan sedang menghiburnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk bahu Zupingan dan menghiburnya. Apa yang saya katakan itu benar. Zupingan tidak bisa berkata-kata. Ini bukan pengasingan total, bukan. Bukankah Yang Kudus masih mengedarkan surat-surat? Saya sedang mencari buku. Zupingan berkata. Berhenti, sebaiknya kamu berdoa kepada Yang Kudus agar tidak mencari buku. Zhang Bo memandang Zupingan seolah-olah dia sedang melihat orang gila, dan mengulurkan 3 jarinya dengan cara yang berlebihan. Sejujurnya, sejauh yang saya tahu, dalam 3 tahun terakhir, orang suci itu telah mengunggah 3 catatan. Untuk menemukan buku, dan setiap kali itu sama sulitnya dengan mendarat. Ya Tuhan, apalagi Anda sendiri, kami semua pernah ke Akademi Hanlin beberapa kali sebelumnya, dan kami butuh sehari semalam untuk menemukan yang terpendek. Dia dimarahi setiap saat. Yang paling menyedihkan adalah Liu Hanlin, yang dipukuli dengan tongkat. Cek, itu sangat menyedihkan. Tapi, bagaimanapun juga, saya bekerja di dinasti Ming. Dia menoleh ke arah pustakawan dan berkata dalam hati sambil melihat koleksi klasik dan sejarah di gedung itu. Bab 402 Harta Karun yang Terlupakan. Zhang Siwei dan sesama penduduk desa duduk di sini sebentar dan kemudian kembali. Meskipun Akademi Hanlin relatif santai, dan waktu berlalu dengan minum teh dan membaca koran, masih tidak mungkin untuk meninggalkan pekerjaan untuk waktu yang lama. Setelah kedua orang itu pergi, beberapa orang lagi datang berkunjung. Bagaimanapun, posisi resmi Zupingan ada di sana. Dari peringkat ke-6, hanya ada 9 orang dengan peringkat lebih tinggi dari Zupingan di Akademi Hanlin yang besar ini, sarjana akademi dan petugas. Gelar sarjana, serta kelas 6, dan pengeditan lainnya, ulasan, semuanya lebih rendah dari nilai Zupingan. Orang-orang ini mengunjungi demi kunjungan, rasa hormat dan hormat, tetapi masih ada simpati atau rasa sombong yang sangat diperlukan di mata mereka. Orang-orang ini, seperti Zhang Bo, sangat mengenal Akademi Hanlin, dan mereka juga mengetahui pekerjaan terbaik di Akademi Hanlin, Zupingan. Namun mentalitas Zupingan yang selalu tenang membuat mereka sedikit kecewa. Mereka masih ingin melihat ekspresi khawatir Zupingan. Setelah orang-orang ini pergi, Zupingan membuat sepoci teh lagi, bangkit dan pergi ke perpustakaan lantai 1, 2, dan 3 lagi. Karena ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan perpustakaan, lantai dan rak buku sangat bersih, namun buku dan buku klasik agak berantakan. Di lantai 3, Zupingan melihat Yongel Dadian, yang tidak akan pernah dilihat oleh generasi selanjutnya. Yongel Dadian, generasi selanjutnya telah dibaptis oleh sejarah dan perang, dan hanya lebih dari 700 volume yang bertahan di zaman modern. Namun, ada satu set lengkap, Yongel Dadian, di lantai 3, dengan total 22.937 volume, dibagi menjadi 10.095 volume, menempati seluruh lantai 3 yang terdiri dari 6 ruangan. Zupingan ingat pernah membaca beberapa novel di Kidian sebelumnya. Mengapa membawa perpustakaan bersamamu? Saya memiliki serangkaian ensiklopedia dan novel jari emas lainnya di benak saya. Dan terasa seperti harta karun ditemukan. Ini adalah ensiklopedia terlengkap dan terbesar di dunia. Sejarah Tiongkok, geografi, sastra dan seni, filsafat, agama, dan dokumen ensiklopedia lainnya sebelum Yongel dari dinasti Ming semuanya ada dalam kumpulan buku ini. Kumpulan buku ini hampir bisa dikatakan sebagai kapal harta karun yang berisi peradaban dan budaya Tiongkok berusia ribuan tahun. Baru saja, Zhang Bo dan yang lainnya mengira ini adalah salah satu pekerjaan terburuk di Akademi Hanlin,
tetapi mereka melihat seluruh buku dan karya klasik, terutama Yongle Canon. Zhu Ping'an merasa ini adalah pekerjaan terbaik di Akademi Hanlin. Berbeda dengan pemilahan perpustakaan modern, Yongle Dadian tidak menggunakan kombinasi pinyin Cina dan angka Arab, melainkan menggunakan Hongwu Zhengyun sebagai dasar pemilahannya, karena pada saat itu belum ada yang namanya pinyin. Menurut Hongwu Zhengyun, cari Ji sesuai gambar. Anda dapat dengan mudah mencari buku yang Anda butuhkan dari 10.000 volume Yongle Dadian ini. Zhu Ping'an mengambil jilid pertama, Yongle Dadian, dari rak buku pertama dan melihatnya dengan cermat. Dia menemukan bahwa set ini hanyalah salinannya. Lapisan terluar dari buku itu adalah lapisan sutra kuning, dan di bawah sutra kuning itu ada penutup kertas nasi yang tebal dan halus. Ada penanda persegi panjang di atas sutra kuning, bertuliskan, Yongle Dadian. Ada 2 baris cetakan kecil di bawahnya yang mencantumkan nomor volume buku ini. Setelah mendapatkannya, Zhu Ping'an menemukan ada debu di buku tersebut. Terlihat bahwa buku ini, atau tepatnya kumpulan, Yongle Dadian, ini, sudah lama tidak dibaca. Yongle Dadian ini mungkin adalah jilid pertama. Setelah Zhu Ping'an membukanya, dia menemukan bahwa itu mungkin mencatat latar belakang kompilasi Yongle Dadian. Halaman pertama adalah dekrit Kaisar Yongle. Segala sesuatu di dunia, kuno dan modern, tersebar dan terekam dalam berbagai buku klasik. Di antaranya, volumenya sangat besar dan sulit untuk dicari. Saya ingin mengumpulkan hal-hal yang terdapat dalam setiap buku secara ekstensif dan menggunakan sajak untuk mengaturnya untuk diperiksa semudah mencari sesuatu. Saya harap Anda mengikuti instruksi saya. Karya klasik dan sejarah dinasti masa lalu telah dikumpulkan dari ratusan aliran pemikiran, serta informasi tentang astronomi, geografi, yin dan yang, perhitungan medis, Taoisme biksu, dan keahlian, jangan terlalu banyak. Sayangnya, setelah membaca dekrit tersebut, Zhu Ping'an hanya bisa menghela nafas. Dikatakan bahwa, Yongle Dadian, ini memakan waktu beberapa tahun selama periode Yongle, dan lebih dari 20.000 pejabat pengadilan dan para sarjana Konfusianisme berpartisipasi dalam kompilasinya. Dikatakan bahwa setelah selesai, lebih dari 100 ahli kaligrafi menggunakannya. Butuh waktu 6 tahun untuk menyelesaikan satu set salinannya. Yongle Dadian, yang membutuhkan banyak usaha, benar-benar tercakup dalam debu. Yongle Dadian dikembalikan ke tempatnya semula, dan Zhu Ping'an berjalan menyusuri lorong lagi. Setelah berjalan beberapa baris, saya memilih rak buku dan membukanya. Lagi memiliki selingan, dan itu menunjukkan panah otomatis, terlihat bahwa itu dilukis dengan kuas, tetapi bentuknya seperti hidup dan sangat halus, dan panah pada panah hampir keluar dari gulungan Ping'an membuka beberapa halaman dan menemukan bahwa gulungan itu berjudul, Lengan Ilahi. Busur. Busur lengan dewa juga merupakan panah otomatis. Ambillah murbei gunung sebagai badannya, kayu cendana sebagai tali kekangnya, besi sebagai laras senapannya, baja sebagai mesinnya, tali rami sebagai pengikatnya, dan sutra sebagai talinya. Panjang busurnya 3 kaki 3, dan panjang talinya 2 kaki 5. Anak panahnya bisa ditembakkan sejauh lebih dari 340 langkah. Busurnya bisa berdiri di tanah, dan kalau pelatupnya ditarik, bisa menembus 300 langkah baju besi-besi. Volume ini deskripsi busur lengan dewa sangat detail, mulai dari pemilihan bahan hingga produksi hingga penggunaan dan pembentukan. Ilustrasi dalam volume menggambarkan setiap detail busur lengan dewa secara terpisah, dan setiap detail dijelaskan. Lukisan itu sangat detail. Zhu Ping'an yakin dia dapat menyalin busur lengan ilahi standar melalui buku ini. Posisi awal saya, lalu berjalan beberapa baris dan memilih buku untuk dibuka. Buku ini tentang geografi, dengan ilustrasi yang kaya. Gunung, sungai, garis besar kota, del dilukis dengan sangat detail dibandingkan dengan peta masa kini. Misalnya, di mata Zhu Ping'an, buku yang menjelaskan geografi Shandong ini memiliki banyak kesalahan, tetapi tidak bisa terlalu menuntut. Secara umum, masih sangat standar. Jika kaisar bisa membaca geografi secara lengkap, He hanya bisa duduk di ruang kerja. Mengingat negaranya sendiri. Jika Zhang Xiwei tidak memanggilnya ke bawah untuk pergi makan malam, Zhu Ping'an akan tenggelam dalam Yongle Dian dan lupa makan.
Wen Sheng untuk makan siang bersama. Diperkirakan tidak akan ada kesempatan di malam hari, dan kuil dali mereka juga akan menyambut Guanzheng Jinxi yang baru dipromosikan. Zhang Xiwei membawa Zhu Ping'an keluar untuk mencari Wang Shizhen setelah Zhu Ping'an turun. Maksudmu Akademi Hanlin kita juga akan membersihkan kita dari debu di malam hari? Zhu Ping'an bertanya dengan cemberut, mengapa ada jamuan makan lagi? Dia sudah banyak minum akhir-akhir ini, tapi dia tidak mau minum lagi. Tapi mereka bilang mereka ada di sini untuk membantu kami, tapi nyatanya kami akan membayarnya. Zhang Xiwei mengerutkan bibirnya saat berbicara. Yah, bukan itu intinya. Kelopak matanya sedikit berkedut, kenapa aku selalu merasa seperti akan terjadi sesuatu saat makan malam. Lalu, Zhu Ping'an mengusap matanya dan mengikuti Zhang Xiwei keluar dari Akademi Hanlin menuju Yamen di kuil dali. Bab 403, Mata Menggantikan Telinga. Zhu Ping'an dan Zhang Xiwei pergi jauh-jauh ke kuil dali, dan bertemu Wang Shizhen dalam perjalanan. Wang Shizhen dan Zhang Xiwei juga ingin pergi bersama. Di malam hari, kuil dali sedang mengadakan jamuan resepsi, jadi ketiga bersaudara itu berkumpul pada siang hari. Mereka bertiga secara acak menemukan sebuah restoran yang terlihat kecil tapi sangat bersih dan masuk. Mereka memesan 4 hidangan dan 1 sup, dan 6 pancake untuk dimakan. Setelah Wang Shizhen mengetahui tentang tugas Zhu Ping'an di Akademi Hanlin, dia terkejut sejenak, dan kemudian membela Zhu Ping'an, berpikir bahwa Limoli memperlakukan masalah ini terlalu tergesa-gesa dan memperlakukan Zhu Ping'an secara berbeda tanpa penyelidikan yang cermat. Seperti Zhang Xiwei, setelah Wang Shizhen menghibur Zhu Ping'an, dia juga meminta ayahnya, yang merupakan sensor, untuk membantu menengahi Limoli. Zhu Ping'an juga menolak. Konon Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar kepada orang ini, namun dia harus terlebih dahulu menuruti kemauannya, membuat otot dan tulangnya kelaparan, serta melatih tubuh dan kulitnya, agar dia bisa mendapatkan manfaat dari apa yang tidak bisa dia lakukan. Haha, mungkin inilah sebabnya Tuhan ingin memberikan tanggung jawab yang besar kepadaku. Zhu Ping'an tertawa. Dia tersenyum dan menghibur mereka berdua. Lihat Ziu, hehe, Vincent, menurutku Kaisar tidak sedang terburu-buru dan Kasimnya. Zhang Xiwei menunjuk ke arah Zhu Ping'an dan tertawa. Tarik dia ke bawah, kamu bisa menjadi Kasim, aku tidak akan melakukannya. Wang Shizhen menggelengkan kepalanya, lalu mereka bertiga saling memandang dan tertawa. Wang Shizhen dan Zhang Xiwei terkesan dengan optimisme Zhu Ping'an saat ini. Mereka mengira jika itu mereka pasti tidak akan semurah Zhu Ping'an. Setelah makan malam, Wang Shizhen pergi ke kuil dali, Zhu Ping'an dan Zhang Xiwei kembali ke Akademi Hanlin bersama, dan masing-masing kembali ke kantor masing-masing. Setelah Zhu Ping'an kembali ke perpustakaan, dia membuat teko teh, lalu naik ke lantai 3 dengan teko dan cangkir teh, dan langsung menuju upacara Yongel. Penjaga yang bertanggung jawab membersihkan perpustakaan naik ke atas untuk membersihkan. Dia melihat Zhu Ping'an memegang buku di satu tangan dan teh di tangan lainnya. Dia menemukan bahwa Zhu Ping'an sedang membaca seperti dewa. Saat membersihkan, penjaga sesekali melihat ke atas untuk mengamati. Ketika saya turun dari Zhu Ping'an, saya menemukan bahwa Zhu Ping'an tidak sadar sama sekali. Di mata petugas, Zhu Ping'an adalah sangguan yang sangat unik. Petugas ini telah bertanggung jawab membersihkan perpustakaan selama lebih dari 10 tahun. Dia telah bertemu dengan 6 atau 7 Master Hanlin yang bertanggung jawab atas perpustakaan buku. Saat petugas menyapu lantai dan hampir mencapai Zhu Ping'an. Baru kemudian Zhu Ping'an menemukan pelayan itu sedang menyapu lantai. Oh, Lao Li di sini untuk bersih-bersih lagi. Apakah kamu mau secangkir teh? Zhu Ping'an meletakkan cangkir teh di tangannya dan bertanya sebagai salam. Saya sudah melihat penjaga yang bertugas membersihkan di pagi hari. Dan saya tahu penjaga itu bernama Li. Zhu Ping'an naik ke atas. Saya membawa beberapa cangkir teh tambahan supaya ketika seseorang datang menemui saya bisa menuangkan teh untuk mereka kapan saja. Lao Li bertanggung jawab membersihkan perpustakaan, dia harus membersihkannya setiap hari, dan itu adalah kerja keras. Tuan Zhu, tolong jangan katakan itu. Saya tidak mampu membelinya. Ini adalah pertama kalinya petugas Li melihat sangguan yang berinisiatif untuk menyambutnya, dan dia begitu lembut,
seolah sedang mengobrol dengannya, keluarga, tanpa ada rasa jarak. Saya sedikit tersanjung sejenak. Apa yang tidak mampu kamu beli? Kami satu-satunya yang ada di perpustakaan. Kami akan mengandalkan bantuanmu di masa depan. Zupingan tersenyum damai, lalu mengambil teko, menuangkan secangkir teh panas dan menaruhnya di atas ambang jendela. Ini semua teh yang diberikan di halaman, jadi mari kita meminumnya hidup-hidup. Bagaimana? Terima kasih, Tuan Su. Saya tidak akan bisa menggunakannya lagi. Li merasa lelah. Setelah menghabiskan sebagian besar waktunya. Kamu sibuk? Jangan khawatirkan aku. Setelah Zupingan menuangkan teh, dia memindahkan kursi ke tempat Li Tua membersihkan, mengatakan sesuatu kepada Li Tua, dan kemudian membenamkan dirinya dalam buku itu lagi. Zupingan memegang buku itu di tangannya dan membacanya dengan penuh semangat. Buku ini tentang penyelesaian kejahatan di zaman kuno. Zupingan melihat dalam buku ini banyak teknik dan metode penyelesaian kejahatan yang dapat diterapkan pada zaman dahulu. Selain itu, buku ini juga mengumpulkan banyak sindiran klasik untuk penyelesaian kejahatan. Pada zaman dahulu, tidak semua kejahatan diselesaikan dengan penyiksaan. Tentu saja, lebih dari 30% sindiran penyelesaian kejahatan dalam buku ini melibatkan penyiksaan, baik ringan maupun berat, namun masih banyak teknik untuk menyelesaikan kejahatan. Dalam buku ini, Zupingan sangat terinspirasi dan memiliki pemahaman awal tentang metode kuno dalam menyelesaikan kejahatan. Ada sindiran menarik dalam buku ini, yaitu tentang seorang hakim daerah yang menguasai membaca bibir dan memecahkan banyak kasus rumit dengan mengandalkan membaca bibir. Karena penasaran, Zupingan mengembalikan buku di tangannya ke tempat semula, dan mencoba memeriksa volume pembacaan bibir menurut Hongwu Zengyun, dan kemudian dia benar-benar menemukan sebuah buku aspek teknis. Pembaca bibir menggunakan mata mereka, bukan telinga, dan penglihatan mereka, bukan pendengaran. Pada periode musim semi dan musim gugur, telinga orang Wei adalah Aisansi. Buku ini memperkenalkan membaca bibir, dan hampir semua informasi yang berhubungan dengan bibir bacaan juga disertakan. Itu disusun menjadi sebuah buku, di mana Zupingan membacakan informasi yang sangat matang tentang pengajaran bahasa bibir. Seperti inilah, Yongel Dadian, ia tidak menyusun apapun, melainkan menyalin catatan tentang masalah ini di berbagai buku klasik, dan bahkan menyalin keseluruhan buku dapat menggunakan keadaan tanpa tulisan, untuk mendeskripsikan. Informasi pengajaran membaca bibir berasal dari buku klasik berjudul The Legend of Actors. Membaca bibir merupakan pertunjukan yang dilakukan oleh pendongeng untuk menarik perhatian penonton. Teknik membaca bibir ini berasal dari seseorang bernama Rai dari negara bagian Wei di musim semi dan periode musim gugur. Bahan ajar membaca bibir yang dirangkum setelah ratusan tahun berevolusi. Tutorial membaca bibir ini sangat detail, terutama menggunakan gerakan wajah dan bibir orang lain untuk menguraikan bahasa. Buku ini menjelaskan secara detail situasi, banyaknya kebisingan di sekitar Anda, kebiasaan bahasa orang yang terlibat, dialek, cahaya, jarak, del merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi membaca bibir. Buku ini juga mencantumkan tipe orang yang paling baik dalam belajar membaca bibir, mereka yang senyi, pandai membaca, dan pendiam adalah yang terbaik. Sepertinya dia cocok untuk itu. Zupingan mengangkat sudut bibirnya, lalu mengapa tidak mempelajarinya? Ada banyak keterampilan yang tidak berlebihan, dan membaca bibir sepertinya sangat berguna kelas atas. Berkat ingatannya yang hampir fotografis, Zupingan dengan cepat menyelesaikan membaca volume membaca bibir, mengembalikan buku ke tempat semula, dan merangkum serta mencerna ajaran membaca bibir dalam pikirannya. Membaca bibir sebenarnya tidak sulit. Setelah Anda memahami prinsipnya, yang utama adalah lebih banyak berlatih dan berlatih menjadi sempurna. Kumpulan bahan ajar membaca bibir ini tidaklah sulit. Tidak butuh waktu lama bagi Zupingan untuk menguasai keterampilan membaca bibir yang disebutkan dalam buku tersebut. Meskipun Zupingan telah menguasai rangkaian keterampilan bahasa bibir yang sangat matang ini, namun tidak dapat dikatakan bahwa Zupingan telah menguasai bahasa bibir. Membaca bibir adalah keterampilan yang membutuhkan akumulasi koneksi terus-menerus. Zupingan baru menguasai metodenya di awal. Untuk benar-benar memahami membaca bibir, Zupingan membutuhkan lebih banyak latihan.
Bab 404, Perjamuan Asisten Pertama. Perjamuan ada di sana jika Anda mau atau tidak. Bahkan jika Zupingan tidak ingin lagi pergi ke perjamuan, setelah matahari terbenam, Zupingan masih mengikuti semua pejabat Hanlin keluar dari Akademi Hanlin. Semua gajinya telah dibayarkan di muka. Apapun yang terjadi, Anda harus mengeluarkan sejumlah biaya. Kalau belum paham kenapa Kementerian Keuangan begitu mudah diajak bicara, semua pendatang baru di Akademi Hanlin diberi gaji 1 bulan. Malam ini dikatakan sebagai jamuan resepsi untuk Zupingan dan pendatang baru lainnya, tetapi tunjangan anggur hanya mengacu pada gaji. Akhirnya saya mengerti kenapa kelopak mata saya berkedut di siang hari. Gaji 1 bulan hilang begitu saja. Restoran yang dipilih oleh Hanlin Academy terlihat sangat tidak mencolok dari luar, terlihat seperti halaman rumah biasa dengan tanda cat yang mengelupas perabotan biasa dengan bintang. Bahkan tidak dihitung, tetapi perabotan dan dekorasi halaman kedua pasti dinilai bintang 4. Halaman kedua ini memiliki beberapa halaman dan sangat luas. Taman bebatuan dan bonsai kecil, serta staf layanan berpakaian seragam, sangatlah unik. Ini mungkin tempat di mana orang-orang dari Akademi Hanlin sering datang. Penjaga toko mengenal Li Chunfang dan yang lainnya, dan mereka semua bertemu dengan pria ini atau pria itu. Melihat banyak orang dari Yamen lain yang makan di sini, Li Chunfang dan yang lainnya akan bertemu kenalan dari waktu ke waktu untuk menyapa dan memperkenalkan Zupingan dan yang lainnya. Selain Akademi Hanlin, ada juga pejabat dari Rumah Sakit Taiyuan, Kementerian Perang, dan Jingyi Wei yang makan di sini hari ini, tetapi tempat makan mereka berbeda. Li Chunfang dan yang lainnya membawa Zupingan dan yang lainnya ke Pavilion Simo, halaman biasa mereka. Ini adalah halaman kecil independen dengan 2 kamar pribadi yang dipisahkan sekitar 3 meter. Ketika beberapa orang dari Rumah Sakit Taiyuan melihat Li Chunfang dan yang lainnya, mereka berdiri dan datang untuk menyapa. Mereka juga meminta petugas toko untuk memberikan 2 botol anggur berkualitas kepada orang-orang Akademi Hanlin dan menagihnya ke rekening mereka. Li Chunfang bahkan mengucapkan beberapa kata sopan, sementara Yuan Wei hanya terbatuk dengan arogan dan tidak sabar. Hanlin lainnya juga mengangguk dan berlalu. Melalui adegan ini, Zupingan juga sangat memahami bahwa pada masa feodal dinasti Ming, status dokter tidak seperti zaman modern, dan status dokter di sini masih sangat rendah. Meskipun ia adalah seorang tabib istana, ia masih dipandang rendah oleh para birokrat feodal. Ketika para dokter kekaisaran ini datang untuk menyapa, Zupingan memperhatikan bahwa ada orang lain yang duduk di meja di rumah sakit kekaisaran tanpa bergerak. Dia adalah seorang dokter kekaisaran muda, duduk di sana dengan tenang sambil meminum teh di tangannya. Dia sama sekali tidak seperti dokter kekaisaran lainnya yang mengikuti tren. Ini adalah tabib istana yang menarik, dan Zupingan menuliskan orang ini. Setelah memasuki ruang privat, mereka duduk sesuai posisi resmi masing-masing. Limo tidak datang, mengatakan ada yang tidak beres dengan departemen resmi. Li Chunfang lebih tua dan memiliki jabatan resmi yang lebih tinggi, jadi dia duduk di kursi utama. Zupingan juga duduk agak ke depan, karena jabatan resminya ada di sana, dan Zhang Xiwei serta Zupingan dipisahkan oleh beberapa kursi. Tak lama setelah Zupingan dan yang lainnya duduk, 2 orang lagi datang bergandengan tangan. Salah satunya muncul dengan aroma tepung yang harum. Dia sangat tampan, dan Zupingan juga mengenal Zhang Juzeng, yang ingin menyanyikan kari untuk para gay saat pertama kali mereka bertemu terakhir kali. Dia terlihat sangat tampan dan memakai riasan serta rempah-rempah. Dia benar-benar tidak memberikan jalan bagi orang yang tidak tampan seperti dirinya untuk bertahan hidup. Selain riasan, pakaian Zhang Juzeng juga saling melengkapi kerut. Saya tidak mengenal orang lain Zupingan. Dia tidak lebih tampan dari dirinya, tapi dia memiliki wajah yang tinggi. Ao Jin tampaknya jauh lebih serius daripada Yuan Wei. Juga, siapa yang bisa datang bersama Zhang Juzeng, bagaimana dia bisa menjadi Yi? Zupingan penuh rasa ingin tahu tentang orang ini. Su Qing, paman, kamu di sini. Jika kamu datang bahkan 1,5 jam kemudian, kamu harus minum sebagai denda. Yuan Wei berdiri dan tersenyum sambil mempersilakan mereka berdua untuk duduk. Untuk bisa memperlakukan orang yang sombong dan angkuh seperti Yuan Wei seperti ini, dia pasti seseorang yang kekuatannya bisa dikagumi oleh Yuan Wei.
Kata siapa ini? Zhu Ping'an sangat bijaksana. Haha, tidak lama kemudian Pangeran Yu pertama kali membuka kediamannya untuk menerima kitab suci. Sulit untuk melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi berkat bantuan pamanku, aku hanya punya waktu untuk melarikan diri hari ini. Su Qing oleh Yuan Wei berkata sambil tersenyum. Raja Yu, Su Qing. Keduanya muncul bersama, mengingatkan Zhu Ping'an sekaligus, dan mengingatkan Zhu Ping'an bahwa Su Qing adalah karakter yang memiliki gong tinggi dalam sejarah. Gao Gong, ternyata orang tersebut adalah Gao Gong. Pantas saja wajahnya penuh arogansi. Secara historis, Gao Gong adalah seorang jenius yang sombong dengan kepribadian yang sombong. Seperti namanya, dia tinggi dan sulit untuk dinobatkan. Menurut catatan sejarah dan tidak resmi, Gao Gong dapat dianggap sebagai anak ajaib dari dinasti Ming. Ia dapat mengarang bait dalam satu tarikan napas pada usia 5 tahun, dapat melafalkan kata pengantar pada usia 8 tahun, dan menjadi pemimpinnya, kampung halamannya di Book of Rites, pada usia 17 tahun. Hal ini pula yang menumbuhkan karakter arogan dan angkuh, dengan arogansi dan bakat yang tinggi. Ia sering memandang rendah orang-orang di sekitarnya, baik atasan maupun rekan kerja, apalagi bawahan itu ketika dia melihat ke atas. Penghinaan tersembunyi jauh di mata Gao Gong ketika dia bercanda. Haha, ini menarik. Memikirkan kepribadian kedua orang itu, Zhu Ping'an duduk di sana dan tidak bisa tidak membayangkan proses mental Yuan Wei dan Gao Gong. Yuan Wei, aku meremehkan para idiot ini, tapi aku meremehkan Su Qing dan Zhu Zeng. Gao Gong, aku bahkan tidak bisa meremehkan orang idiot sepertimu. Setelah salam, Gao Gong dan Zhang Juzheng sama-sama duduk. Secara kebetulan, Zhang Juzheng duduk di bawah Zhu Ping'an. Zhang Juzheng, Gao Gong, Li Chunfang, dan Zhang Siwei semuanya akan menjadi menteri dinasti Ming di masa depan. Sebenarnya ada 4 orang yang akan menjadi menteri yang sangat populer yang duduk di meja ini. Dunia sungguh menakjubkan. Saya benar-benar duduk dan minum bersama 4 menteri kabinet dinasti Ming. Zhu Ping'an tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut bibirnya ketika memikirkan hal ini. 4 asisten di satu meja. Mungkin, siapa yang bisa memastikan di masa depan? Namun berbicara tentang masa depan, sekitar 500 tahun kemudian, seorang pelukis bernama Su Beihong membuat lukisan tentang perjamuan resepsi Akademi Hanlin, yang disebut Pesta Fuxing. 500 tahun kemudian, perjamuan Mingfu ini dibuat berdasarkan catatan sejarah, karena tidak ada meja perjamuan yang berisi orang-orang yang lebih penting dari meja ini, dan tidak ada meja perjamuan yang dapat menampung begitu banyak orang, terutama salah satu dari mereka yang mendorong dinasti Ming ke ketinggian yang sulit dicapai di dinasti manapun. Karena pemilihan bahan yang terampil dari guru Su Beihong, interpretasi yang luar biasa, dan keterampilan melukis yang luar biasa, lukisan ini telah menjadi lukisan klasik di antara karya klasik. Apalagi 100 tahun setelah Master Su Beihong, lukisan The Fish ini menorehkan sejarah di lelang internasional. Harga transaksinya lebih mahal 10 juta dolar dibandingkan lukisan religi sejarah terkenal The Last Supper, menjadikannya harga tertinggi saat itu. Bab 405 Aku akan bersulang untukmu. Matahari terbenam di barat, dan matahari terbenam yang indah mewarnai seluruh ibu kota menjadi merah. Seorang pesuruh mengirimkan pesan kepada petugas Lin Huai Marquis Mansion, dan kemudian pergi dengan gembira sambil membawa uang hadiah yang besar. Tidak butuh waktu lama bagi Li Su untuk menerima pesan itu. Kenapa kamu tidak di sini untuk makan malam? Pelayan kecil Baozi menggembungkan pipinya dan melihat ke meja yang penuh dengan makanan dengan penyesalan. Cinta akan datang atau tidak? Li Su mengerucutkan bibir merahnya dan meremas catatan di tangannya menjadi bola, melemparkannya jauh-jauh, lalu bangkit dan berjalan keluar. Mengenakan rok panjang lipit oranye dengan latar belakang matahari terbenam, dia terlihat lebih anggun dan anggun. Dia memasang jepit rambut kayu persik ke rambutnya yang panjang dan halus, dan wajah cantiknya memiliki riasan yang indah, membuatnya tampak seperti peri. Katak bau, katak jahat. Li Su mencibir mulut kecilnya dan memarahi sambil berjalan. Ketika dia sampai di catatan yang jauh, dia berhenti sebentar, lalu sepatu bersulamnya terbang dan menginjak catatan itu, seperti rasanya seperti melangkah, pada katak bau yang sedang mengeluh,
tapi setelah menginjaknya, dia menurunkan roknya, membungkuk, mengulurkan tangan rampingnya, dan mengambil catatan itu. Nona, pelayan kecil Baozi membuka mulutnya karena terkejut di depan pintu. Aku akan membakarnya. Li Su berbalik dan menunjukkan taring harimau kecilnya pada pelayan kecil Baozi, seolah-olah dia sedang menginjak kakinya dan mencoba membakar surat itu menjadi abu sebelum dia bisa melepaskan nafasnya. Pembantu kecil Baozi sangat ketakutan sehingga dia menundukkan kepalanya ke belakang, takut api di gerbang kota akan mempengaruhi ikan di kolam dan membahayakan dirinya. Saat pelayan kecil Baozi mengkhawatirkan apa yang harus dilakukan dengan meja yang penuh dengan makanan lezat, makan malam Zhu Ping'an telah dimulai. Meski bukan makanan lezat dari pegunungan dan laut, ayam, bebek, ikan, dan daging semuanya tersedia, dan hidangannya juga sangat kaya. Beberapa toples anggur merah melayang di antara gelas, dan suasananya unik. Tuan Zhu, saya ingin memberi Anda minuman. Setelah minum beberapa gelas bersama, semua orang bersulang untuk saling mengenal. Pada saat ini, Zhang Juzheng juga mengambil segelas anggur dan memberi hormat pada Zhu Ping yang ceria, seorang yang sedang makan di sebelahnya. Zhu Ping'an masih menggigit tusuk sate daging berminyak di mulutnya. Dia melihat Zhang Juzheng menyebut dirinya sebagai pejabat rendah dan mengangkat gelas anggur kepadanya. Kesan Zhu Ping'an terhadap Zhang Juzheng adalah sebagai ketua menteri kabinet dalam sejarah, seseorang yang berada di bawah satu orang dan lebih dari 10.000 orang, yang memiliki kekuasaan besar dan mengendalikan seluruh dinasti Ming dengan tepuk tangan. Saat ini, Zhang Juzheng menyebut dirinya pejabat rendah dan bersulang kepadanya. Gambaran ini membuat Zhu Ping'an tidak dapat bereaksi sejenak. Tuan Zhu, Zhang Juzheng memegang gelas anggur sejenak dan melihat Zhu Ping'an tidak menanggapi. Dia tidak bisa menahan senyum dan berteriak lagi, dia menarik, anggun dan bergaya. Hanya ketika Zhang Juzheng memanggil guru Zhu barulah Zhu Ping'an menyadari bahwa ini adalah Zhang Juzheng yang sedang memanggangnya. Dalam adegan nyata, orang berbakat yang akan memimpin dinasti Ming di masa depan sedang bersulang untuk dirinya sendiri dengan anggur. Ahem, apa yang baru saja kamu katakan? Zhu Ping'an tiba-tiba menjadi bersemangat, menelan tusuk sate daging di mulutnya, dan segera menyekat tangannya dengan sapu tangan. Tuan Zhu, Zhang Juzheng sedikit terkejut, tapi dia mengulanginya. Bukan kalimat ini, tapi kalimat sebelumnya. Zhu Ping'an menatap Zhang Juzheng, matanya penuh semangat. Tuan Zhu, saya ingin bersulang untuk Anda. Zhang Juzheng merasa dia tidak bisa mengikuti pikiran Zhu Ping'an, tapi dia tetap mengulanginya. Zhu Ping'an mendengar ini. Seolah-olah dia baru saja meminum rebusan sikuan dabu, wajahnya tampak sesak, Zhang Ju menyebut dirinya pejabat rendah. Entah kenapa, tapi rasanya sama nikmatnya dengan meminum sikuan dabu dan. Ini adalah calon Perdana Menteri Zhang Juzheng, seorang tokoh terkenal dalam sejarah, dan sekarang dia menyebut dirinya bawahan. Baik itu Jia Jing, Yan Song, atau Yan Xifan, orang-orang hebat dalam sejarah ini semuanya perlu dihormati. Ini mungkin pertama kalinya orang-orang hebat dalam sejarah berbicara kepada saya dengan nada seperti ini. Sungguh, rasanya seperti seseorang masih mempertimbangkan apakah akan makan mie instan rasa kubis acar lautan atau mie instan daging sapi Master Kong, ketika suami nasional Wang Xichong tiba-tiba muncul dan membungkuk kepadanya, "Halo, bos. Saya Xiao Wang." Setelah bersemangat, Zhu Ping'an kembali menertawakan dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia benar-benar tidak berharga. Zhang Juzheng berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bisa begitu bersemangat hanya dengan diberhentikan dari jabatan resminya, tetapi dia sebenarnya berpikiran sempit dan putus asa, hehe. Zhang Juzheng sedang tidak aktif dan mengumpulkan kekuatan saat ini, dan dia akan terbang ke langit di masa depan. Saat ini, Zhang Juzheng berada di bawahnya. Di masa depan, dia, Zhang Juzheng, bisa menjadi asisten pertama dinasti Ming, dan dia, Zhang Juzheng, bisa menjadi pimpinan dinasti Ming di masa depan. Kenapa saya tidak bisa? Yang paling ditakuti kaum muda adalah kepuasan, dan yang paling tidak mereka takuti adalah keserakahan. Jika kita mengatakan bahwa Zhang Juzheng masih 100.000 mil jauhnya dari menjadi asisten kepala saat ini, dia masih 100.000 mil jauhnya dari menjadi pemimpin dinasti Ming. Maka jarak terjauh yang saya miliki sekarang adalah 99.999 mil,
yang sedikit lebih dekat dari dia. Haha, karena kamu sedang berjalan di depannya sekarang, kenapa kamu tidak memikirkannya lebih jauh? Benturan ide di benaknya terkesan rumit, namun nyatanya selesai hanya dalam 1/10 detik. Ambisi Zhu Ping'an pun mengakar dan tumbuh pada saat ini. Kakak senior, apa yang kamu katakan benar-benar memalukan, aku harus menghormatimu. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengangkat gelasnya dan bersulang untuk Zhang Juzheng. Ada alasan mengapa Zhu Ping'an memanggil senior Zhang Juzheng. Zhang Juzheng menjadi jinsi lebih awal dari Zhu Ping'an, dan gurunya juga Su Juzheng. Mendengarkan perkataan Zhu Ping'an, Zhang Juzheng sedikit terkejut. Zhu Ping'an memintanya untuk mengulangi kalimat ini sekarang. Zhang Juzheng juga mengatakan bahwa Zhu Ping'an adalah orang yang dangkal dan sia-sia yang telah menikmati jabatannya selama beberapa tahun memanggilnya pejabat yang masih pemula. Namun, dia tidak menunjukkannya karena kotanya yang dalam. Saat ini, dia sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Zhu Ping'an. Namun dia hanya sedikit terkejut. Dalam hati Zhang Juzheng, gambaran dangkal yang ditinggalkan Zhu Ping'an untuk Zhang Juzheng saat dia mengunjungi tuannya di Sujina terakhir kali tidak banyak berubah. Haha, lihat apa yang harus kalian berdua serahkan, minum saja bersama. Orang di sebelahnya tidak tahan dan mulai berbicara sambil tersenyum. Kemudian, Zhu Ping'an dan Zhang Juzheng saling berpandangan, tersenyum, dan minum bersama dari gelas mereka. Suasana di meja wine sangat bagus, dan semua orang mengobrol dengan gembira. Selain makan, Zhu Ping'an memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama ketika semua orang berbicara. Ketika orang lain berbicara, dia memperhatikan dan mendengarkan. Semua orang mengira Zhu Ping'an menghormati mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa Zhu Ping'an memperhatikan bentuk mulut mereka dengan penglihatan tepi dan melatih bahasa bibir. Sambil mendengarkan dan menonton, Zhu Ping'an menggabungkan teori bahasa bibir yang dilihatnya dari Yongel Dadian di sore hari dengan latihan. Perlahan-lahan, Zhu Ping'an merasakan kemampuan bahasa bibirnya perlahan meningkat. Dari perubahan bentuk mulut mereka, Zhongzhen perlahan bisa membaca pengucapannya. Hei, pernahkah kamu merasakan bau riasan di tubuh pamanmu terlalu menyengat? Ya, dia menciumnya begitu dia masuk. Kedua orang di seberangnya mengangkat kacamatanya dan berbicara dengan suara rendah. Zhu Ping'an melihat mulut mereka dari sudut matanya. Dia mengubah postur tubuhnya dan mendengarkan sebagian besar percakapan mereka. Dia tersenyum diam-diam dengan sudut bibirnya yang melengkung. Bab 406, Nafsu Makan Luar Biasa dan Pasir Bersih. Ingat, dalam 1 detik untuk memberi Anda novel yang bagus untuk dibaca. Saat mereka minum dan minum, semua orang menjadi akrab satu sama lain. Begitu mereka menjadi akrab satu sama lain, mereka berbicara lebih banyak. Tentu saja, mereka adalah Hanlin, dan kata-kata mereka semuanya anggun dan anggun bersaing dengan ratusan sekolah. Mereka masih memiliki beberapa perbedaan dengan Yan Xifan dan lainnya. Para dokter kekaisaran di rumah sakit kekaisaran di seberang jalan semuanya mabuk dan sepertinya berdebat tentang resep mana yang lebih baik untuk mengobati demam tifoid. Salah satu dokter kekaisaran mengatakan bahwa pegawai negeri adalah yang pertama dan seni bela diri adalah yang kedua. Obat-obatan harus didiskusikan dengan jelas, dan mereka terus berdebat. Tidak ada yang pertama dalam sastra, dan tidak ada yang kedua dalam seni bela diri. Bagaimana kalau berdebat? Orang-orang di Akademi Hanlin mendengar argumen di sisi lain, tersenyum dan mengatakan klise ini lagi, dan mengusulkan topik perdebatan. YR, setiap artikel memiliki kelebihannya masing-masing, dan sulit untuk membedakannya, jadi kata-kata dan prosa bukanlah yang terbaik, para pejuang bersaing dengan pedang, senjata, dan tongkat, dan mudah untuk membedakan antara superior dan inferior, jadi tidak ada tempat kedua dalam seni bela diri. Seorang klasik yang belak-belakan duduk di sini meletakkan gelas anggurnya dan memimpin, mengutarakan pendapatnya. Kalimat ini juga ditafsirkan oleh banyak orang. Namun, setelah pria klasik itu selesai berbicara, Yuan Wei di sampingnya tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Saya punya pendapat lain. Para sarjana itu rendah hati dan sopan, dan mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka adalah yang terbaik, dan tidak ada yang berani mengatakannya. Bahwa mereka adalah yang terbaik, jadi perkataan dan perkataan bukanlah yang terbaik,
sedangkan bagi para seniman bela diri, mereka ceroboh dan ingin menang. Mereka tidak menyadari bahwa orang lain lebih baik dari diri mereka sendiri dan berpendapat bahwa merekalah yang terbaik, sehingga mereka mengatakan demikian seni bela diri bukanlah yang terbaik kedua. Saya melihat dua prajurit di gang saling menghunus pedang karena perselisihan, dan darah mengalir, orang lain menggema. Esai tidak selalu kuat, dan gaya penulisannya sangat berbeda. Setiap orang memiliki kesukaannya masing-masing terhadap wortel dan sayuran, dan sulit bagi semua orang untuk setuju, jadi tidak ada tempat pertama dalam kata-kata dan esai. Seorang pejuang adalah orang yang sembrono kawan. Jika dua orang bersaing satu sama lain, mereka akan menang dan kalah. Sangat mudah untuk melihat satu atau dua. Saya mengemukakan sudut pandang saya sendiri dengan menggabungkan pandangan kedua orang tersebut. Perdebatan seperti ini tidak serumit zaman modern. Anda hampir bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan, selama Anda ingin mengatakannya, Anda bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan. Banyak orang berkomentar, termasuk Zhang Xiwei dan Zhang Juzheng. Zhu Ping'an memandang siapapun yang berbicara dan sepertinya dia mendengarkan dengan cermat. Faktanya, saya sedang berlatih membaca bibir. Ziho mendengarkan baik-baik, kenapa kamu tidak mencoba mengatakan sesuatu? Li Chunfang memandang Zhu Ping'an, dan kemudian semua orang juga mengalihkan pandangan mereka. Zhu Ping'an sedang belajar membaca bibir, dan dia mendengar apa yang dikatakan Li Chunfang. Setelah sedikit terkejut, dia mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan semua orang tadi, dan topik ini sangat sederhana, pada dasarnya tidak sulit sama sekali, hanya tentang persamaan dan perbedaan pendapat. Faktanya, jika berbicara tentang Wen Wu nomor 1 dan Wu Wu nomor 2, saya ingat pernah membaca novel seni bela diri Gulong sebelumnya dan melihat versi menarik lainnya. Memikirkan hal ini, Zhu Ping'an tersenyum dan mengangguk, lalu berkata dengan lembut, Wen Wu yang pertama dan Wu bukan yang kedua. Haha, menurutku sebaliknya lebih baik. Wen Wu yang kedua dan Wu Wu yang pertama. Wen Wu di kedua, Wu Wu yang pertama. Ini adalah pertama kalinya semua orang di sini mendengar pernyataan ini. Pada saat ini, setelah mendengar Zhu Ping'an mengemukakan pernyataan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara terkejut. Mengapa Anda mengatakan bahwa ini lebih baik, Wen Wu Er? Baru saja, ketika saya mengatakan bahwa seni bela diri tidak ada tempat kedua, yang saya maksud adalah orang-orang seni bela diri itu ceroboh. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa pegawai negeri tidak ada tempat kedua, mungkinkah yang dimaksud Zhu Ping'an adalah para sastrawan yang membenci satu sama lainnya? Orang-orang sastra memandang rendah satu sama lain. Ini adalah kata yang tabu di kalangan sastrawan. Apakah ini berarti sarjana baru nomor 1 itu masih terlalu muda dan anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau? Jadi semua orang melihat ke arah Zhu Ping'an, dan sangat prihatin tentang bagaimana Zhu Ping'an akan menjelaskannya. Tidak ada tempat kedua dalam sastra. Tidak ada tempat pertama dalam seni bela diri. Alasannya adalah tidak ada tempat pertama dalam sastra, tetapi tidak ada tempat pertama dalam seni bela diri. Zhu Ping'an berkata sambil tersenyum, Konfusius adalah ahli kebudayaan Tiongkok yang terhebat. Dia mendirikan Konfusianisme dan mewariskannya hingga hari ini. Dia harus menjadi yang pertama. Pertama, tidak ada perbedaan. Sedangkan untuk seniman bela diri, tidak ada yang diakui sebagai yang pertama. Oleh karena itu, Wen Wu adalah yang kedua, dan Wu Wu adalah yang pertama. Ini hampir pertama kalinya semua orang mendengar pernyataan ini, dan ini memang merupakan pernyataan Kong Seng yang memang pantas diterima. Apa yang baru saja dikatakan semua orang hampir merupakan hal yang lumrah, tetapi proposisi Zhu Ping untuk menjadi yang kedua dalam sastra dan pertama dalam seni bela diri adalah proposisi yang benar-benar baru, dan semua orang mulai berdebat lagi seputar proposisi yang diajukan oleh Zhu Ping. Dari seni sipil, dan meluas ke Konfusius dan Seng, lalu ke 4 buku dan 5 klasik, dan kemudian ke Zuxi. Orang-orang di Akademi Hanlin memang orang-orang dengan kefasihan yang luar biasa. Sementara budaya perjamuan sedang booming di Akademi Hanlin, rumah sakit Taiyuan juga bersaing dengan ketat. Jaraknya tidak terlalu jauh, dan suara dari pihak mereka juga dapat terdengar,
tetapi suaranya sangat tidak jelas. An menghadap ke mereka dapat merekonstruksi dialog mereka dari gerakan mulut dan suara yang teredam. Faktanya, perselisihan utama adalah antara dokter muda kekaisaran dan dokter kekaisaran lainnya. Kaisar Jiajing seharusnya ingin menjadi abadi dan mengatur beberapa resep yang lebih baik untuk rumah sakit kekaisaran dalam upaya mencapai keabadian. Mengonsumsi merkuri dalam jangka waktu lama, dicampur dengan hal-hal baik secara tepat, dapat memperpanjang umur. Dikatakan dalam Neijing bahwa memurnikan belerang dapat membuat kulit lebih panjang dan menguatkan tubuh. Dokter kekaisaran lainnya mengutip kitab suci dan berpendapat. Banyak buku klasik yang mengatakan bahwa Ganoderma lucidum adalah rumput peri, dan memakannya dalam waktu lama dapat memperpanjang umur. Kita harus mengirimkan pesanan ke berbagai tempat untuk mengumpulkan Ganoderma lucidum, teratai salju, dan bahan lainnya untuk mempersiapkan Roh Kudus membuat ramuan. Dokter kekaisaran lainnya mengajukan ide, dan mendapat persetujuan dari banyak dokter kekaisaran. Tidak masuk akal, omong kosong. Merkuri berasal dari pasir dan menjadi merkuri. Ini adalah produk yang sangat beracun dan tidak boleh dikonsumsi secara internal, terutama bagi wanita hamil. Belerang berasal dari mineral dan bersifat asam, hangat dan beracun. Ia kembali ke ginjal dan besar usus. Mengkonsumsinya secara internal dapat menyebabkan diare dan diare. Tabu, Ganoderma lucidum jarang terjadi, memiliki efek meningkatkan kebijaksanaan, memperbaiki warna, mempercantik, mendetoksifikasi, dan memperpanjang hidup. Balas dokter kekaisaran muda itu dengan keras. Li, apa yang kamu tahu? Ini yang dicatat dalam kitab klasik dan apa yang dikatakan nenek moyang kita. Banyak dokter kekaisaran mengutip kitab suci untuk menyerang dokter muda kekaisaran. Klasik memiliki banyak kekurangan bahkan kekeliruan. Selain itu, sejak dinasti Song, jumlah obat berangsur-angsur bertambah. Demi kaisar dan rakyat jelata, kita harus merevisi materia medica, menghapus kesalahan dan memperbaiki kesalahan, dan melakukan penelitian lapangan. Dokter kekaisaran muda merasa sedikit emosional. Baiklah, Tuan Li, kami datang lagi. Anda adalah seorang dokter kekaisaran, bukan sarjana kekaisaran. Apa yang Anda ketahui tentang reparasi buku? Hanya dengan mempelajari resep Anda dengan baik Anda dapat benar-benar mendengarkan argumennya di rumah sakit kekaisaran. Zupingan tiba-tiba dia berpikir, materia medica, tukang reparasi buku, bermarga Li, dokter muda kekaisaran itu tidak mungkin Li Shizhen, bukan? Ini adalah dokter ajaib yang terkenal, jadi dia harus mencari kesempatan untuk dekat dengannya. Berteman dengan Li Shizhen seperti memiliki jimat ekstra yang menyelamatkan nyawa. Seiring berjalannya waktu, toples anggur di atas meja semuanya kosong. Meskipun Zupingan sengaja memperhatikan untuk minum lebih sedikit, dia minum lebih sedikit daripada yang lain, tetapi bagaimanapun juga, Zupingan memiliki kapasitas alkohol yang kecil, jadi dia tetap saja minum terlalu banyak. Puisi seringkali digubah pada jamuan makan pada zaman dahulu, apalagi ini adalah jamuan makan yang diadakan oleh Akademi Hanlin. Entah kenapa atau ada yang menyarankannya, banyak pejabat Hanlin yang menulis puisi silih berganti untuk memperingati jamuan makan tersebut. Yuan Wei memimpin. Sementara semua orang masih memikirkannya, dia menyelesaikannya dalam satu pukulan. Selain itu, gaya penulisan dan konotasi puisinya sangat bagus, sangat indah, dan semua orang bertepuk tangan. Puisi-puisi yang ditulis oleh Zhang Juzheng dan lainnya juga sangat bagus. Namun yang paling menarik perhatian dari pesta itu adalah puisi yang dibuat oleh Zupingan yang sedang mabuk, bebek panggang dengan kepala ikan dengan lada cincang, iga babi asam manis dengan udang, irisan daging rebus dengan ceker ayam, rak ayam yang ditusuk, dan sosis goreng lemak dengan tauge. Puisi itu terdiri dari nama-nama masakan, dan semua nama masakan ada di meja ini. Benar-benar sebuah puisi untuk memperingati perjamuan ini. Hehehe, Ziu, kamu sangat tepat. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Puisi Zupingan, Tian Jingsa, menyebar dengan cepat, dan tidak butuh waktu lama sampai puisi itu sampai ke meja Kaisar Jiajing. Kaisar Jiajing memiliki penjaga pabrik untuk memantau dunia akademi kekaisaran tentu saja. Pesta pengumpulan dan pembersihan ini diawasi oleh penjaga pabrik. Haha, menarik.
Ini pertama kalinya aku membaca kata yang menggugah selera. Huang Ban, tolong siapkan meja seperti itu untukku besok. Setelah membacanya, Kaisar Jiajing tersenyum dan memerintahkan Huang Jin. Mengapa repot-repot besok? Saya akan membiarkan dapur kekaisaran menyiapkan makanan. Kecintaan Huang Jin terhadap Zhu Ping'an semakin meningkat saat ini. Kaisar Jiajing telah kehilangan nafsu makannya setelah meminum ramuan dalam beberapa hari terakhir, yang membuat Huang Jin sangat gugup. Melihat Jiajing saat ini nafsu makan Kaisar meningkat pesat, dan jantung Huang Jin yang menggantung di tenggorokannya akhirnya bisa lega. Bab 407 Zhu Ping'an, apakah kamu menyukaiku? Hanya pejabat negara yang boleh menyalakan api, namun masyarakat tidak boleh menyalakan lampu. Kalimat ini sangat tepat bagi para birokrat di masa feodal. Pada malam hari, ada jam malam di kota dan pejabat pemerintah sedang bertugas. Namun, para pejabat Akademi Hanlin tetap kembali ke rumah mereka dengan hak istimewa feodal mereka. Mereka yang mabuk dikawal oleh penjaga. Zhu Ping'an juga kembali ke rumah Markis Lin Huai di bawah pengawalan petugas. Tapi kali ini Zhu Ping'an benar-benar minum terlalu banyak, dan hampir bisa dikatakan mabuk. 3 pemuda dari Lin Huai Markis Mansion membawa Zhu Ping'an kembali ke ruang tamu. Kodok Bao. Li Su mengambil handuk basah dari pelayan Bao Zi dan, seperti biasa, dengan hati-hati menyeka wajah Zhu Ping'an sambil mencibir bibirnya karena marah. Kodok adalah serangga yang bermanfaat, kata guru kamu tidak boleh memakannya. Zhu Ping'an, yang sedang mabuk dan tidak sadarkan diri, bergumam. Terkikik, pamanku mabuk berat, dan dia masih ingin memakannya. Aku ingat pamanku suka memakannya ketika dia masih kecil, terkikik, lalu terus bersorak. Dia memandang istrinya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, tapi Nona, bolehkah kita makan kodok juga? Enak. Saya belum pernah makan makanan berkaki lumpur, jadi bagaimana saya tahu? Li Su memutar matanya, lalu berkata kepada pelayan kecil Bao Zi, Huaer, pergilah ke dapur dan minta mereka membuat semangkuk sup penghilang rasa sakit lagi, agar dia tidak berbicara omong kosong lagi. Baiklah, Nona muda, ucap pelayan kecil Bao Zi. Pergi saja. Hanya Li Su dan Zhu Ping'an yang mabuk yang tersisa di kamar. Ketika Li Su menunggu langkah pelayan kecil Bao Zi menghilang di halaman, dia mengumpulkan roknya dan duduk di sebelah Zhu Ping'an, mengulurkan jari-jarinya yang berwarna hijau putih, dan dengan lembut meletakkannya di wajah Zhu Ping'an. Zhu Ping'an yang mabuk merasa panas, ketika Li Su meletakkan tangannya di wajahnya, dia merasa sejuk dan nyaman, sehingga tanpa sadar dia membenamkan wajahnya di tangan Li Su dan menggosoknya dari sisi ke sisi. Bayi itu ketakutan setengah mati. Li Su terkejut pada awalnya, seperti kelinci putih kecil yang ketakutan, dan wajah cantiknya tiba-tiba memerah. Kemudian, ketika dia melihat reaksi Zhu Ping'an yang tidak disadari, dia menepuk dadanya dan menghela nafas lega. Zhu Ping'an, panggil Li Su lembut. Zhu Ping'an, yang sedang berbaring di tempat tidur, tidak menanggapi. Kemudian Li Su, dengan wajah cantiknya yang merah, mendengarkan gerakan di luar jendela dengan telinga terbuka seperti pencuri. Zhu Ping'an dengan sepasang mata hitam besar. Wajahnya penuh ketakutan. Zhu Ping'an, apakah kamu menyukaiku? Setelah beberapa saat, pertanyaan bernada rendah Li Su terdengar di dalam ruangan, penuh arogansi. Kemudian, Li Su mengulurkan tangan rampingnya dan meletakkannya di belakang kepala dan dagu Zhu Ping'an. Sambil memegang kepala Zhu Ping'an, dia dengan lembut mengangguk 2 kali berturut-turut. Aduh, kodok Bao itu ingin makan daging angsa, biarkan aku memikirkannya. Kemudian, Li Su memegangi pipinya yang harum, dengan alis dan matanya yang muncul, menatap Zhu Ping'an yang terbaring di sana, menikmati dirinya sendiri, waktu yang lama. Sampai pelayan kecil Bao Zi kembali dengan semangkuk sup penghilang rasa sakit, dia masih bisa melihat kegembiraan di wajahnya. Dini hari, Zhu Ping'an dibangunkan oleh pelayan kecil Bao Zi ketika dia sedang membawakan sarapan. Setelah bangun, dia menyentuh kepalanya dan merasakan perasaan tidak nyaman menghampirinya. Saat ini di luar masih gelap, dan ada beberapa bintang bersinar di langit. Kapan sekarang? Setelah mencuci muka, Zhu Ping'an merasa jauh lebih baik. Mengingat adegan di mana Limo memarahinya karena terlambat kemarin, dia tidak bisa tidak bertanya pada pelayan kecil Bao Zi. Ini baru lewat jam Mao,
Ini masih pagi. Pelayan kecil Baozi berkata sambil menyiapkan makanan, saudaraku, datang dan makan malam. Apakah ini jam Mao? Kemudian dia segera mengenakan pakaiannya, mengambil sepotong kue dari meja dan berlari keluar. Paman, paman. Pelayan kecil Baozi tertegun sejenak, lalu dia mengangkat kaki pendeknya dan berteriak mengejarnya. Zhu Ping'an mengambil kue itu dan memakannya sebelum menuju ke kandang. Ketika mereka sampai di kandang, mereka telah selesai makan kuenya. Mereka mengeluarkan kuda hitam dari kandang dan berjalan keluar istana. Setelah meninggalkan rumah Markis Lin Huai, mereka menaiki kuda itu dan berkuda menuju Akademi Hanlin. Di zaman kuno, pejabat juga perlu masuk. Pada musim semi dan musim dingin dinasti Ming, proses masuk dilakukan pada pukul 6 pagi, dan pada musim gugur dan musim panas, proses masuk dilakukan lebih awal dari pukul 5.30. Kaisar Yuanzhang menerapkan sistem hukuman yang ketat. Jika Anda terlambat atau tidak masuk kerja tanpa alasan, tidak seperti zaman modern, gaji Anda hanya akan dipotong. Di dinasti Ming, Anda akan dihukum cambuk atau penjara tergantung pada beratnya kasus. Jam Mao setara dengan jam 5 biasanya, seperti yang dikatakan pelayan kecil Baozi, itu adalah waktu yang cukup. Tapi, bukankah ini limo? Saya tidak terlambat kerja kemarin, tapi saya digigit oleh limo. Jika dia ingin menghindari serangan limo, Zhu Ping'an merasa harus datang setidaknya setengah jam lebih awal, jadi Zhu Ping'an sangat cemas. Samad tiba-tiba bersikap kooperatif, dan dia segera menunggangi kudanya ke Yamen Akademi Hanlin. Ketika dia tiba di Yamen, Zhu Ping'an menyerahkan kuda hitam Samate kepada petugas, yang membawanya ke kandang untuk memberi makan pakan ternak dan air minum. Saat ini, hanya beberapa orang dari Akademi Hanlin yang tiba. Zhu Ping'an masuk ke aula, mengobrol beberapa patah kata dengan orang-orang, dan kemudian pergi ke perpustakaan tempat dia bekerja. Ketika Laoli dari perpustakaan datang ke Akademi Hanlin untuk membersihkan, Zhu Ping'an sudah mulai mengatur buku di lantai pertama perpustakaan. Melihat susunan buku yang luas dan kacau di lantai pertama, dan memikirkan pengalaman para Hanlin sebelumnya yang bertanggung jawab atas perpustakaan yang dirusak oleh Kaisar Jiajing, Zhu Ping'an memutuskan untuk menata buku-buku di perpustakaan ini dan tidak mengulangi kesalahan mereka. Kesalahan yang sama. Berdiri di lantai pertama, Zhu Ping'an mempertimbangkan untuk mengatur perpustakaan sesuai dengan metode pengumpulan perpustakaan modern. Namun, setelah berpikir bahwa tidak ada pinyin atau bahkan angka Arab di zaman kuno, dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya, perut. Jika disusun menurut tatanan modern, mungkin hanya Anda yang dapat menemukan bukunya dalam hitungan menit, dan akan sulit bagi orang lain untuk menemukan buku tersebut. Selain itu, koleksi buku modern diklasifikasikan menurut ilmu sosial, ilmu alam, filsafat dan agama, Del. Orang zaman dulu belum paham apa itu ilmu sosial dan apa itu alam yang lestari. Pasti ada puluhan ribu buku di lantai ini, tidak banyak urutan untuk menatanya kembali pasti sangat menyita waktu, masalah waktu dan tenaga. Benar saja, ini bukanlah tugas yang mudah. Namun dibandingkan dengan yang lain, Zhu Ping'an memiliki satu keunggulan yang tidak dimiliki siapapun, yaitu dari pengalaman ratusan tahun yang dikumpulkan oleh generasi selanjutnya. Meskipun metode penyortiran dan penempatan buku di perpustakaan modern tidak dapat ditiru secara persis, namun bisa juga digunakan sebagai referensi. Selain itu, Zhu Ping'an memiliki pengalaman mempelajari sastra Tiongkok kuno, seperti pemilahan buku pada dinasti Qing, dan dapat dijadikan referensi. Tidak bisa diurutkan menurut kategori seperti ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam, tetapi zaman dahulu juga memiliki kelebihannya. Zaman dahulu tidak dibagi menjadi ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, sastra, seni, agama, dan lain-lain, melainkan kitab-kitab yang jumlahnya ratusan. Aliran pemikiran kuno dapat dibagi menjadi klasik, sejarah, bab, dan koleksi. Buku-buku sesat juga dapat dibagi menjadi astronomi, geografi, yin dan yang, perhitungan medis, ajaran biksu, keterampilan, Del. Dinasti Ming tidak memiliki pinyin Cina dan angka Arab, namun memiliki sajak yang makmur dan kuat. Tentunya yang terpenting adalah sistem pengelolaan perpustakaan modern. Inilah inti dan jiwa perpustakaan modern. Jika tidak dikelola dengan baik setelah dipilah, akan menjadi berantakan lagi realitas dinasti Ming,
dapat dirumuskan sistem pengelolaan perpustakaan yang sejalan dengan dinasti Ming seharusnya cukup efektif. Setelah Zhu Ping'an memikirkannya, dia kembali ke tempat duduknya, mengambil pena dan mencelupkan tinta, dan secara kasar membuat daftar metode untuk menyortir buku. Dia memikirkannya sambil memperbaikinya, dan dalam waktu sekitar setengah jam dia menyusun metode yang realistis dan layak untuk menyortir perpustakaan. Bab 408, Bertemu Hantu Diamen. Setelah Zhu Ping'an memikirkan metode penyortiran buku, dia bertanya kepada Lao Li dan Lao Ma, yang bertanggung jawab membersihkan perpustakaan, dan berencana mengerahkan keduanya untuk menata perpustakaan bersama melek huruf sama sekali dan harus menyerah. Sepertinya aku hanya bisa menjadi pria tampan yang kesepian. Tapi saat Zhu Ping'an menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap untuk memulai perjalanannya sendiri, dia mendengar keributan dari Akademi Hanlin, dan kemudian melihat Zhang Siwei, yang sedang bekerja di ruang belajar, berjalan masuk dari luar dengan tampilan sembelit wajahnya. Ziyu, keluarlah bersamaku, sesuatu yang aneh terjadi. Zhang Siwei masuk dan menarik Zhu Ping'an keluar, dengan ekspresi terkejut masih di wajahnya. Apa yang terjadi? Apakah saudara kita Ziwei yang berpengetahuan luas mengubah sikapnya? Zhu Ping'an mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengikuti Zhang Siwei keluar. Ikuti saja aku keluar dan kamu akan mengetahuinya. Zhang Si menarik Zhu Ping'an dan mempercepat langkahnya. Segera kami berjalan ke aula tempat masuknya Akademi Hanlin. Ada banyak orang di aula itu. Li Chunfang, Yuan Wei, Zhang Juzeng dan lainnya semuanya ada di sana, di antaranya mengenakan Zhu Ping'an, seorang pejabat berusia 50 tahun dengan seragam resmi kelas 4 Yunyan, mengenalnya. Tuan Zhou Jie, Hakim Prefektur Suntian, yang membungkus dirinya dengan warna merah sutra ketika dia memuji para pejabatnya di Jalan Kekaisaran. Duduk di sebelahnya adalah Hakim Daerah kelas 7. Setelah Zhu Ping'an dan Zhang Siwei masuk, mereka menyambut kehadiran Sangguan. Li Chunfang mengangguk dan memberi isyarat agar Zhu Ping'an dan Zhang Siwei mengambil tempat duduk mereka. Akademi Hanlin berhubungan dengan sastra dan sejarah, dan telah membaca materi sejarah dan surat kabar. Pernahkah Anda mendengar tentang hantu di dinasti sebelumnya atau pada waktu itu? Tuan Zhou, Prefek Prefektur Suntian, duduk di kursi atas. Wajahnya sedikit pucat saat ini, seolah-olah dia telah mengalami sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Dia menyesapnya. Ada banyak berita tidak resmi, tapi untuk sejarah resmi, hampir tidak ada sejarah resmi. Li Chunfang menggelengkan kepalanya. Saya melihat hantu kemarin malam. Tuan Zhou, Prefek Suntian, dengan jelas menceritakan berita tentang hantu itu kemarin malam, dengan serius dan formal. Hah, Li Chunfang sedikit terkejut, dan semua orang juga terkejut. Jika Anda sudah lama berada di ibu kota, Anda pasti tahu bahwa Zhou Houji, Prefek Suntian, adalah pejabat serius yang tidak pernah berbohong mengucapkan kata-kata yang tidak berdasar. Selain itu, Zhou juga sangat cakap. Kalau tidak, mustahil untuk beralih dari hakim tingkat 7 ke hakim tingkat 4. Justru karena mereka mengetahui karakter Zhou Houji itulah Li Chunfang dan yang lainnya terkejut. Inilah yang terjadi. Tuan Zhou menyesap teh panas dan perlahan menceritakan keseluruhan ceritanya. Hal ini juga terkait dengan Hakim Kabupaten Qipin yang duduk di bawah guru Zhou. Zhou Houji rajin dalam pemerintahan dan mencintai rakyat. Dia bekerja lebih serius. Setelah meninjau berkas gugatan penjara yang diajukan oleh kabupaten bawahannya, dia menemukan bahwa di antara berkas yang diserahkan oleh Kabupaten Wanping, terdapat kasus pembunuhan dalam berkas gugatan penjara yang memiliki kekurangan dalam materi dan fakta kasus tersebut, sepertinya salah. Hakim Kabupaten Wanping adalah hakim tingkat 7 yang duduk di bawah Zhou Houji saat ini. Zhu Ping'an melihat bahwa pria ini berusia sekitar 40 tahun, dengan penampilan biasa dan tidak ada ciri-ciri khusus. Melanjutkan apa yang dikatakan di atas, setelah Zhou Houji menemukan masalah dalam file ini, dia mengirim seseorang untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Kabupaten Wanping termasuk dalam Kabupaten Jingxian, dan Hakim Kabupaten Wanping dengan cepat menahan para tahanan dan saksi bukti yang relevan ke kantor pemerintah Suntian. Zhou Houji secara pribadi menginterogasi para tahanan dan saksi dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus tersebut.
Seperti biasa ketika menghadapi kasus-kasus sulit, Zhou Houji tinggal di Yamen malam itu untuk mempelajari file dan materi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Malam itu, Zhou Houji menyalakan lampu minyak di Yamen. Saya duduk di dekat jendela dan mempelajari file-file itu sepanjang malam. Kebetulan malam itu hujan ringan, yaitu hujan ringan sebelum Zupingan melakukan upacara penyajian sayur. Hujan ringan mengguyur di malam hari, dan di luar. Awan gelap menutupi bulan dan sangat gelap sehingga aku bahkan tidak bisa melihat jariku. Saat Zhou Houji sedang mempelajari file di depan lampu minyak, dia tiba-tiba mendengar tangisan samar dari luar jendela. Suara itu terdengar dari jauh ke dekat, dan itu sangat menyedihkan. Tang San, pergi dan lihat siapa yang menangis di luar. Zhou Houji memerintahkan Tang San, penjaga yang bertugas, untuk pergi dan melihat siapa yang menangis dan apakah ada keluhan. Pada zaman dahulu, orang-orang memblokir jalan dan mengeluhkan ketidakadilan. Bahkan orang biasa menangis dan mengeluh tentang ketidakadilan di luar Yamen, namun jarang sekali menangis di dalam Yamen. Seperti yang Anda perintahkan, tuanku. Tang San adalah seorang pria kurus. Setelah mendengarkan instruksi Zhou Houji, dia mengangguk dan berjalan keluar ruangan. Hampir tepat 1 detik kemudian, Zhou Houji, yang sedang meninjau file penelitian di depan lampu minyak, mendengar teriakan, dan kemudian suara jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Zhou Houji terkejut dan meninggalkan ruangan sambil memegang lampu minyak. Tang San, yang baru saja keluar untuk menyelidiki sesuai perintah, sedang terbaring di tanah saat ini dia berteriak dan pingsan. Melihat ini, Zhou Houji semakin terkejut. Tang San ini juga merupakan pahlawan yang cakap. Dia juga menyukai keterampilan Tang San dan kemudian memindahkannya untuk mengikutinya. Tanpa diduga, dia hanya sempat berteriak sebelum dia pingsan ke tanah. Apa yang telah terjadi? Zhou Houji mengambil lampu minyak dan melihat keluar, lalu dia melihat pemandangan yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Dia melihat seorang pria dengan rambut acak-acakan dan wajah berlumuran darah berlutut tidak jauh dari tangga di luar pintu. Seram sekali, karena malam itu hujan rintik-rintik, langit gelap, dan cahaya lampu minyak kecil, sehingga saya tidak bisa melihat sejelas pada siang hari. Siapa kamu? Zhou Houji mencubit dirinya sendiri dan bertanya dengan keras dengan berani. Begitu Zhou Houji selesai berbicara, dia mendengar pria itu berlutut di bawah tangga dengan rambut acak-acakan dan wajah berlumuran darah, bersujud dan membalas dengan sedikit kebencian. Membalas tuanmu? Saya adalah hantu mati yang terbunuh dalam kasus pembunuhan yang diinterogasi tuanmu hari ini. Saya memiliki keluhan untuk dilaporkan kepada tuanmu. Hakim Kabupaten Wanping terlalu menggeneralisasi dan menangkap orang yang salah, membiarkan pembunuh sebenarnya Zhang Dalin untuk bebas. Pembunuhku ini Zhang Dalin, bukan Lin Dafu yang dipenjara. Saya datang ke sini hari ini untuk mengaku bersalah dan memohon kepada Anda untuk menangkap pelaku sebenarnya sehingga saya dapat beristirahat dengan tenang. Petik 2. Zhou Houji mengangguk, tangannya memegangi lampu minyak sedikit bergetar. Begitu Zhou Houji selesai berbicara, dia melihat hantu mati itu berlutut di tanah sambil bersujud lagi dan kemudian pergi. Setelah hantu mati itu pergi, Zhou Houji masih meragukan hal ini. Setelah fajar, Zhou Houji kembali menginterogasi para tahanan dan saksi yang ditahan, dengan hati-hati menanyakan tentang tinggi dan berat almarhum, serta gaya dan warna pakaian dan pakaian, sepatu yang dia kenakan pada hari kematiannya. Setelah bertanya, Zhou Houji merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia tinggi dan kurus, mengenakan kemeja biru tua, sepatu hitam dan kaus kaki putih, persis sama dengan hantu tadi malam. Kemudian, Zhou Houji membatalkan kasus pembunuhan di Kabupaten Wanping, membebaskan para tersangka dari penjara, dan mengesampingkan petugas polisi untuk menangkap Zhang Dalin, pembunuh sebenarnya yang disebutkan oleh hantu mati tersebut, dan membawanya ke pengadilan secara langsung. Zhou Houji mengambil tindakan sendiri dan menginterogasi Zhang Dalin dengan ketat yang ditangkap dan diadili. Hakim Kabupaten Wanping tidak setuju dengan pembatalan kasus Zhou Houji. Dia berdebat berkali-kali, tetapi yang dia dapatkan hanyalah kata-kata Zhou Houji, Nanshan bisa dipindahkan, Beihai bisa diisi, tapi kasus ini tidak bisa dibatalkan. Hakim Kabupaten Wanping tetap mempertahankan pembelaannya,
dan pembunuh sebenarnya Zhang Dalin menolak mengakui kesalahannya di bawah interogasi yang ketat. Oleh karena itu, Tuan Zhou Houji datang ke Akademi Hanlin untuk menemukan catatan serupa guna menambah bukti pada kasus tersebut. Bab 409, kasus ini terselesaikan dengan aman. Ingat, dalam 1 detik untuk memberi Anda novel yang bagus untuk dibaca. Hormati hantu dan dewa dan jaga jarak dengan mereka, Analek Konfusius. Yong Ye. Pada periode musim semi dan musim gugur, Konfusius dan murid-muridnya berkeliling dunia untuk mempromosikan ide-ide politiknya 2 kali, tetapi mereka gagal mempromosikan ide-ide politiknya dengan sukses. Jadi Konfusius tidak punya pilihan selain membawa murid-muridnya ke negara bagian Chen untuk mencoba peruntungan. Ketika melewati negara bagian Song dan Zheng, mereka mengalami bencana. Pertama, murid Konfusius, Sima Niu, jatuh sakit parah dan koma beberapa kali. Kemudian Konfusius juga menderita penyakit serupa. Setelah ia terbangun dari koma, murid kesayangannya Zilu menasihati Konfusius untuk berdoa kepada hantu dan dewa. Konfusius bersikeras pada pandangan bahwa hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kekayaan dan kehormatan ada di surga, menolak bujukan Zilu, dan berkata, hormati hantu dan dewa dan menjauhlah dari mereka. Hormati hantu dan dewa dan jauhi mereka. Ini juga merupakan pandangan umum orang dahulu terhadap hantu dan dewa. Pada saat ini, jika Tuan Zhou Houji tidak memberitahunya tentang pertemuan hantu di Yamen, orang-orang di Akademi Hanlin pasti tidak akan mempercayainya. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Zhou Houji tidak bisa tidak membuat semua orang terkejut di Akademi Hanlin. Percayalah. Anda harus tahu bahwa karakter dan kemampuan Zhou Houji terkenal di seluruh ibu kota, dan dia tidak memiliki masalah mental. Deskripsi Zhou Houji sangat akurat. Bahkan jika Hanlin yang hadir tidak memiliki pengalaman pribadi, sepertinya dia pernah mengalaminya dengan Zhou Houji. Ada sedikit angin sejuk di belakang lehernya. Ini, Li Chunfang terdiam sesaat. Saya tidak menyangka hal-hal supernatural dan aneh yang biasa terjadi akan terjadi sekali saja. Saya pernah mendengar bahwa hantu yang tidak adil mendekati Tuan Bao untuk menyelesaikan kasus ini. Saya khawatir kasus ini agak mirip. Tampaknya reputasi Tuan Zhou karena kejujuran dan kejujuran telah menyebar jauh dan luas, bahkan hingga ke hantu. Yuan Wei memegang teh panas dan menyesap teh untuk menghangatkan tubuhnya. Dia bisa merasa kedinginan hanya dengan mendengarkan penjelasan Zhou Houji. Di mana? Di mana? Zhou Houji menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Zhang Juzheng menyentuh dagunya sambil berpikir. Dia sepertinya memiliki pandangan berbeda tentang apa yang dikatakan Zhou Houji tentang bertemu hantu di Yamen, tapi dia tampak sedikit tidak yakin. Lagi pula, apa reputasi Zhou Houji? Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi saya berpikir keras. Zhang Siwei, yang berada di sebelah Zhu Ping'an, juga ragu, tetapi melihat kepastian Zhou Houji, dan mengetahui reputasi Zhou Houji, dia mungkin lebih mempercayainya daripada meragukannya. Saya harap Yang Mulia berpikir 2 kali. Hakim menyimpulkan bahwa saksi dan bukti fisik dalam kasus ini meyakinkan. Tidak ada keraguan bahwa tahanan yang ditahan adalah pembunuhnya. Dalin ini tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Hakim kabupaten yang duduk di bawah Zhou Houji menyerahkan tangannya. Dikonfirmasi. Bagaimana Anda menjelaskan kotoran kolam di sepatu? Bagaimana Anda menjelaskan senjata pembunuh berdarah yang ditemukan di depan rumah Sang Dalin? Zhou Houji menunjukkan beberapa masalah yang dia temukan selama peninjauan berkas dan interogasi. Tuan, Hakim Kabupaten Wanping mencoba membujuk Zhou Houji lagi. Oke, jangan katakan apa-apa lagi. Nanshan bisa dipindahkan. Beihai bisa diisi. Kasus ini tidak bisa dibatalkan dengan tegas. Kasus Tuan Zhou pasti akan menjadi cerita yang bagus. Yuan Wei sangat mengagumi pendekatan Zhou Houji. Saya tidak mencari ketenaran atau keuntungan, saya hanya ingin hati nurani yang bersih dan keadilan bagi almarhum. Zhou Houji menggelengkan kepalanya, alisnya penuh dengan hati nurani yang bersih. Apa yang dikatakan Zhou Houji datang dari lubuk hatinya, dan semua orang dapat merasakannya. Aula itu sepertinya dipenuhi dengan kebenaran yang menakjubkan dan energi positif. Namun, saat ini sangat benar. Namun terdengar suara yang sangat sumbang.
Tuan Zhou, bagaimana hantu mati itu bisa lolos? Semua orang melihat ke sepanjang suara itu dan melihat pemilik suara itu, Zhu Ping'an. Mata Zhu Ping'an sebersih seperti baru saja dicuci dengan air, dan sudut-sudutnya mulutnya sedikit terangkat, menatap Zhou Houji bertanya. Sekaranglah waktunya untuk bertanya-tanya tentang hal ini. Mengapa anak ini begitu bodoh? Dia merusak suasana. Yuan Wei dan yang lainnya dari Akademi Hanlin memandang Zhu Ping'an dengan tatapan mencela, tapi Zhu Ping'an tidak terpengaruh sama sekali. Dia meninggalkan tembok. Meskipun Zhou Houji sedikit terkejut mengapa Zhu Ping'an menanyakan pertanyaan ini, dia tetap menjawab pertanyaan Zhu Ping'an. Benar saja, setelah mendengar jawaban Zhou Houji, sudut mulut Zhu Ping'an semakin terangkat. Berbeda dengan yang lain, ketika Zhu Ping'an mendengar Zhou Houji berkata bahwa Yamen bertemu dengan hantu, dia tidak mempercayainya sama sekali. Zhu Ping'an adalah orang yang telah menerima pendidikan ateis selama 20 tahun di zaman modern dinasti, dia tidak percaya sama sekali. Selain itu, hal-hal yang dilihatnya tentang keberuntungan juga sangat aneh. Namun ateisme yang mengakar tetap membuat reaksi pertama Zhu Ping'an adalah menyangkal teori bertemu hantu. Selain itu, setelah bertahun-tahun mengamati dan mengalami secara pribadi di dinasti Ming, pada dasarnya saya yakin bahwa dunia ini juga merupakan dunia tanpa hantu dan dewa, setidaknya tidak ada hantu. Tentu saja, Anda tidak dapat menggunakan ateisme untuk menjelaskannya kepada mereka, jika tidak lama lagi Anda akan diikat ke pilar dan dibakar menjadi abu. Oke, jika Anda berani mengatakan ateisme, ini adalah tamparan di wajah Yang Maha Kudus. Apa tujuan Yang Maha Kudus kita, Jia Jing, untuk memupuk keabadian dan menyempurnakan alkimia? Ini adalah pengkhianatan dan keji, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkan Anda. Oh, ngomong-ngomong, tidak ada dewa yang bisa menyelamatkan Anda. Meski tidak bisa dijelaskan dengan ateisme, selalu ada celah dalam berpura-pura menjadi dewa dan hantu, dan selalu ada petunjuk yang tertinggal. Zhu Ping'an juga ada benarnya. Misalnya, pertanyaan yang diajukan Zhu Ping'an kepada Tuan Zhou adalah kunci untuk menyelesaikan pertemuan hantu ini. Jawaban Zhou Houji tidak mengecewakan Zhu Ping'an, jadi dia mengangkat sudut bibirnya dengan jelas. Namun, terlihat jelas bahwa sebagian besar orang di sini tidak memahami maksud pertanyaan Zhu Ping'an. Misalnya, Yuan Wei memandang Zhu Ping'an dengan perasaan tidak puas, merasa bahwa Zhu Ping'an tidak masuk akal dan terlalu penasaran. Namun, ada pengecualian. Misalnya, mata Zhang Juzheng berbinar saat ini, sudut mulutnya melengkung, dan dia menatap Zhu Ping'an dengan serius untuk pertama kalinya. Sepertinya hantu ini palsu. Setelah Zhou Houji menjawab, Zhu Ping'an tersenyum dan menyatakan kesimpulannya dengan sangat pasti. Apakah hantu itu palsu? Suara kejutan terdengar di aula. Kebanyakan orang menyatakan keraguan serius tentang kata-kata Zhu Ping'an, dan ejekan terjadi di mana-mana. Mengapa sang juara mengatakan ini? Zhou Houji juga penuh keraguan. Hantu tidak terlihat, tidak menentu, datang dan pergi tanpa jejak. Jika mereka benar-benar hantu, mereka bisa melewati tembok, atau melayang keluar dari tembok. Bagaimana mereka bisa memanjat tembok, mengatakan poin-poin penting disorot. Kata-kata Zhu Ping'an seperti pencerahan. Zhang Xiwei berteriak dan memahami kebenaran masalah ini dalam sekejap. Yang lain juga bijaksana, dan kemudian mereka semua menunjukkan ekspresi pengertian. Kalau tidak salah, pasti ada jejak kaki di dinding kantor pemerintah tempat Tuan Zhou sekarang. Hari itu hujan turun dan tanah basah. Sepatu Anda akan kotor. Jika Anda memanjat tembok, akan ada jejak kaki. Saya kira Tuan Zhou kirimkan seseorang untuk menyelidiki dan Anda akan menemukan sesuatu. Zhu Ping'an menambahkan dan mengungkapkan tebakannya. Permisi sebentar. Tuan Zhou tiba-tiba terbangun setelah mendengar ini, meminta maaf, dan segera membawa Hakim Wan Ping keluar dari aula. Sekitar 1 jam kemudian, Zhou Houji memasuki Akademi Hanlin lagi dengan wajah bersyukur dan tersenyum, dan melakukan perjalanan khusus untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Zhu Ping'an. Setelah Zhou Houji kembali, dia menemukan jejak kaki baru di dinding belakang kantor, dan jejak kaki Wen Wen juga ditemukan di beberapa dinding lain di luar.
Jadi Zhou Houji memerintahkan para tersangka yang dibebaskan kemarin untuk ditangkap kembali dan diadili interogasi yang ketat. Ditemukan bahwa mereka adalah tersangka memanfaatkan kunjungan keluarganya ke penjara dan menyuap seorang pencuri ulung, memintanya untuk berpura-pura menjadi almarhum, dan dengan sengaja memerankan adegan itu pada malam sebelumnya, untuk membalikkan keadaan kasus. Namun karena kepintaran tersangka, ia menunjukkan kekurangannya dan mengaku merugikan orang lain saat diinterogasi dengan ketat. Terima kasih kepada Ziyu atas apa yang terjadi hari ini. Jika tidak, menjadi orang bijak dalam hidup ini hanyalah masalah kecil. Jika saya salah menangani kasus ini dan menganiaya orang baik, itu akan menjadi kejahatan besar. Saya telah menulis surat untuk meminta penghargaan kepada Ziyu atas apa yang terjadi hari ini. Zhou Houji dia adalah orang yang sangat rendah hati sehingga dia tidak bisa tidak bersikeras untuk menambahkan Zhu Ping'an ke formulir lamaran, tidak peduli apa kata orang, itu tidak berfungsi. Bab 410, tiba-tiba saya mendengar Seng mengunggah selembar kertas. Setelah Zhou Houji pergi, tiba waktunya makan siang di Akademi Hanlin. Akademi Hanlin juga memiliki dapur umum, yang menyediakan makan siang dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai dengan pangkat pejabatnya. Zhu Ping'an menikmati kejayaan pangkatnya dan makan satu hidangan daging lebih banyak untuk makan siang daripada Zhang Siwei. Meskipun terdapat dapur umum di Akademi Hanlin, tidak ada asrama umum atau tempat untuk tidur siang. Hanya ada satu ruang tugas dengan 2 tempat tidur, tetapi ini milik petugas. Zhu Ping'an kembali ke perpustakaan setelah makan siang, menemukan jendela cerah di perpustakaan, memindahkan kursi, bersandar dan memejamkan mata untuk beristirahat. Matahari menyinari tubuh saya, membuatnya sangat hangat dan nyaman. Saya merasa seperti kembali ke desa Xiahe, berjemur di bawah sinar matahari dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup di tepi sungai. Desa Xiahe akan mulai bekerja sekitar seminggu sebelum libur panjang 2 bulan bagi pejabat baru yang menjabat. Selama liburan 2 bulan tersebut, ia dapat menghabiskan waktu di desa Xiahe. Zhu Ping'an perlahan tertidur sambil memikirkannya. Dalam tidurnya, ibunya Chen membuat sepanci sup ayam harum lagi. Ayahnya berburu 2 kelinci liar dari gunung dan mentraktir mereka bersama kakak tertuanya di dekat sumur. Hei, Ziyu, bangun. Tepat ketika Zhu Ping'an hendak menikmati otot-otot harum ibunya, dia dibangunkan oleh suara patah-patah Zhang Siwei. Tidak hanya memanggil, dia memanggil dengan sangat panik sambil menjabat tangannya ketika Zhu Ping'an bangun, dia menemukan bahwa kepalanya hampir diguncang oleh Zhang Siwei. Pusing, kamu mencoba melakukan pembunuhan. Zhu Ping'an mengusap matanya dan menatap Zhang Siwei tanpa berkata-kata. Pembunuhan macam apa yang kamu rencanakan? Bangunlah dengan cepat dan ikut aku ke aula. Selembar kertas telah dikirim dari Roh Kudus. Zhang Siwei menjelaskan dengan singkat dan berjalan cepat menuju aula depan. Selembar kertas berasal dari Roh Kudus. Apa tujuan makalah Kaisar Jiajing dikirim ke Akademi Hanlin? Yah, dia pasti sedang mencari buku sekarang. Saya belum punya waktu untuk memilah perpustakaan, dan Zhu Ping'an merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Sesampainya di aula depan, Zhu Ping'an tahu kenapa Zhang Siwei begitu cemas, karena orang yang datang untuk membagikan kertas atas nama Kaisar Suci bukanlah seorang Kasim biasa melainkan Kasim terkenal Huang Jin yang dekat dengannya. Kaisar Jiajing. Huang Jin ini sangat dipercaya oleh Kaisar Jiajing. Sebuah dekrit baru saja disusun di depan Akademi Hanlin. Dekrit tersebut tentang Huang Jin. Dalam dekrit tersebut, Huang Jin diangkat menjadi Kasim Utusan Kekaisaran, Gubernur Sekolah Resmi Dongchang. Posisi resmi ini singkatannya adalah Admiral Inspektori. Gelar kehormatannya adalah Changgong, atau Gubernur, yang merupakan pemimpin pabrik Chongdong. Huang Jin, orang kepercayaan Kaisar dan pemimpin Dongchang, secara pribadi mengirimkan selembar kertas kecil dari Kaisar Jiajing, yang pasti merupakan masalah yang sangat penting. Pantas saja Zhang Siwei begitu cemas. Mengapa Tuan Huang tidak datang ke sini secara langsung? Kirim saja seseorang. Yuan Wei tersenyum dan melangkah maju untuk berbicara dengan Huang Jin. Tuan Yuan, sama-sama. Masalah ini menyangkut tubuh naga suci. Keluarga kami takut anak-anak nakal itu akan melewatkan maksudnya. Masih terlihat raut khawatir di wajahnya. Huang Jin datang sendiri.
Yuan Wei, Li Chunfang dan yang lainnya sudah sangat mementingkan hal itu. Sekarang setelah mendengarkan kata-kata Huang Jin dan melihat ekspresi cemas di wajah Huang Jin, Yuan Wei, Li Chunfang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hati mereka, orang suci ini tidak mungkin bertubuh naga. Apakah kamu baik-baik saja? Namun, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada tubuh naga suci, dia harus pergi ke rumah sakit Tai. Mengapa dia datang ke Akademi Hanlin? Yuan Wei dan yang lainnya bingung dan khawatir. Saya tidak tahu apa pesan dari Kaisar Jiajing kali ini. Zhu Ping'an juga melihat ke arah pecahan kertas di tangan Huang Jin dengan rasa ingin tahu. Namun ketika dia melihat dengan jelas bahan kertas di tangan Huang Jin, Zhu Ping'an tidak perlu terlalu khawatir. Sekilas, film tersebut adalah selembar kertas IV yang disobek Kaisar Jiajing. Diperkirakan Kaisar Jiajing merobek salah satu sudutnya dan menulis surat saat hendak pergi ke surga untuk beribadah. Kaisar Jiajing masih bisa menjalankan ritual puasa, jadi pasti tidak ada yang serius. Meskipun itu adalah sebuah catatan, semua orang di Akademi Hanlin berlutut untuk menyambutnya. Li Chunfang, yang tertua di antara orang-orang dengan jabatan resmi tertinggi, menerima catatan itu atas nama Akademi Hanlin. Saya ingin mengirimkan beberapa puisi tentang nafsu makan. Ketika Li Chunfang membuka catatan itu dan membaca isinya dengan jelas, ekspresi wajah Li Chunfang sangat terkejut. Melihat hal tersebut, Yuan Wei semakin penasaran. Saat Li Chunfang memberikan catatan itu kepada Yuan Wei, ekspresi Yuan Wei hampir sama dengan Li Chunfang. Setelah membacanya, Yuan Wei memberikan catatan itu kepada Zhang Juzheng yang berdiri di samping. Kemudian Zhang Juzheng membaca catatan itu dan memberikannya kepada orang di sebelahnya. Segera semua orang di Akademi Hanlin membaca catatan itu lagi. Puisi dengan nafsu makan. Apa-apaan? Ketika menyajikan puisi kepada kaum muda, tidak ada yang penasaran sama sekali. Di masa lalu, Kaisar Jiajing akan memberikan potongan kertas ke Akademi Hanlin dari waktu ke waktu untuk diserahkan ke Akademi Kekaisaran. Namun, ini pertama kalinya saya menyajikan puisi dengan penuh semangat. Ngomong-ngomong, puisi seperti apa yang menggugah selera? Yang mulia, nafsu makan Anda sangat buruk beberapa hari terakhir ini. Saya makan sedikit tadi malam, dan keluarga kami bahagia untuk waktu yang lama. Tapi hari ini, sarapan dan makan siang tidak dimakan sama sekali. Keluarga kami melihatnya dan merasakan sakit di hati kami. Tadi malam Yang Mulia baru saja nafsu makan setelah membaca puisi. Hari ini, Yang Mulia tidak tahan dengan bujukan kami, jadi dia menulis catatan ini sambil bermeditasi. Anda semua berbakat dan berpengetahuan, jadi Anda harus menulis lebih banyak puisi. Aku serahkan pada kalian semua untuk menjaga tubuh naga suci. Kata Huang Jin dan membungkuk hormat kepada semua orang di Akademi Hanlin. Cuma bercanda, Anda adalah direktur pabrik Dongchang. Siapa yang berani menerima kesopanan Anda? Li Chunfang dan yang lainnya segera meraih Huang Jin, lalu menepuk dada mereka dan berjanji untuk memenuhi kepercayaan mereka. Yang Mulia, apakah karena Anda membaca puisi yang menggugah selera, nafsu makan Anda meningkat tadi malam? Puisi seperti apa yang disebut puisi dengan nafsu makan? Tidak ada yang akan memikirkan puisi yang ditulis Zhu Ping'an saat dia mabuk tadi malam. Siapa yang akan memikirkan puisi setengah layak di jamuan makan kecil dengan puisi selera Kaisar Jiajing tadi malam? Vulgar. Namun, meskipun kertas kecil dari Kaisar Jiajing ini agak mendadak, namun tetap tidak dapat menghentikan para pejabat yang berbakat dan berpengetahuan luas. Secara khusus, Yuan Wei bahkan lebih cerdas dan berpikir cepat. Sama seperti ketika ia menyajikan puisi dan puisi kepada kaum muda, Yuan Wei menulis puisi penuh bakat sastra dalam hampir setengah cangkir teh dari puncak ungu unta datang ke kuali hijau, dan air mengalir darinya. Sisik-sisik halus dilapisi dengan sisik-sisik polos. Sumpit badak dan badak sudah lama tidak diturunkan, dan pisau luan memotong ruang kosong itu. Diayunkan ke kiri dan ke kanan, dan pisaunya terbang tinggi di piring emas dengan salju putih. Elang terbang Huang Men tidak bisa bergerak, dan koki kerajaan datang untuk mengantarkan 8 makanan lesat. Yuan Wei menulis puisi dengan sangat cepat, yang mengejutkan semua orang.
Beberapa pejabat berkumpul untuk membaca puisi Yuan Wei dan memuji puisi Yuan Wei dengan penuh pujian. Mereka penuh dengan bakat sastra dan melihat puisi ini seolah-olah mereka sedang melihat 8 makanan lezat, seolah-olah melihat keahlian koki kekaisaran dan memuji mahakaryanya. Yuan Wei mendengarkan pujian itu dan memandang Zhu Ping'an yang belum menulis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi puas diri. Juara muda macam apa, dengan reputasi palsu, yang dapat dibandingkan dengan saya, Yuan Wei?